Bab 301 Langit Surgawi. Wang Lin memindainya dengan akal ilahi, lalu sedikit mengerutkan kening. Kerangka ini sangat aneh, karena warnanya putih. Meskipun bukan hal yang aneh jika kerangka muncul di sini, warna tulang seharusnya berubah seiring berjalannya waktu dan seharusnya ada tanda-tanda korosi. Namun, kerangka ini tidak memiliki tanda-tanda apapun. Juga, bola cahaya di tangan kerangka itu mengandung sepotong energi langit, jadi itu jelas bukan benda normal. Wang Lin tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan bahaya. Dia merenung sebentar sebelum menonton dengan dingin dari jauh. Mata kakak laki-laki ketiga berbinar dan dia berkata, adik laki-laki keenam, naik dan lihat apa bola cahaya itu. Kakak laki-laki keenam ragu-ragu sebelum mengangguk dan berjalan ke depan. Saat dia melihat lebih dekat, Wang Lin tiba-tiba merasakan bahaya yang menjadi lebih kuat. Tepat pada saat ini, kakak senior ketiga tiba-tiba berteriak, mundur. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan pedang itu terbang dari punggungnya dan menebas ruang tepat di depan saudara laki-laki junior keenam. Kerangka itu berubah menjadi debu dan bola cahaya terbang ke udara. Sepotong energi ditembakkan dari bola cahaya dan menyerbu ke arah alis saudara laki-laki junior keenam. Pada saat ini, energi pedang tiba. Sepotong energi mengeluarkan raungan enggan saat mengebor ke dinding dan menghilang. Adegan ini terjadi dalam sekejap mata. Dahi kakak laki-laki keenam berlumuran keringat dingin saat dia diam-diam menatap kakak laki-laki ketiga. Adik laki-laki keenam, kejar. Kakak senior ketiga mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat saat dia mengatakan kalimat itu dan dengan cepat mengejarnya. Adik laki-laki keenam ragu-ragu sebentar sebelum mengatupkan giginya dan mengikuti. Kakak senior, apa itu tadi? Keberuntungan kami cukup bagus. Jika tebakan saya tidak salah, itu adalah pakan untuk binatang surgawi, sesuatu yang suka dimakan oleh binatang langit. Biasanya, ada kemungkinan menemukan jiwa binatang surgawi di mana makanan ini ditemukan. Kerangka itu sebelumnya pasti telah disergap olehnya dan semua dagingnya dimakan olehnya. Saudara laki-laki, tolong jangan salahkan saya untuk ini, saya baru menyadari apa itu, jika tidak, saya tidak akan meminta Anda untuk memeriksanya. Kakak senior ketiga menjelaskan sambil terus mengejar. Kakak laki-laki keenam menundukkan kepalanya dan perlahan berkata, hanya memberi makan untuk makhluk surgawi dan memiliki kekuatan sebesar itu. Jika benda itu masuk ke alisku, aku akan berubah menjadi kerangka. Kakak ketiga tertawa dan berkata, Junior Repot tidak perlu khawatir. Benda itu sepenuhnya bergantung pada serangan fisik dan tidak memiliki kemampuan sama sekali. Itu paling takut pada teknik dan kemampuan. Selama Anda tidak membiarkannya memasuki tubuh Anda, yang Anda butuhkan hanyalah energi pedang dan Anda dapat dengan mudah membaginya menjadi dua. Petik 2. Saat keduanya mengejar, Wang Lin mengikuti di belakang mereka. Meskipun kedua saudara bela diri tampak seperti mereka memiliki hubungan yang baik, Wang Lin dapat dengan mudah melihat bahwa saudara senior ketiga memiliki niat jahat. Adegan dari sebelumnya jelas karena kakak laki-laki ketiga melihat ada sesuatu yang salah dan menggunakan adik laki-lakinya sebagai umpan untuk memancing umpan. Wang Lin dengan santai mengikuti di belakang mereka saat perasaan divinenya terfokus pada apa yang ada di hadapannya. Dia melihat kedua bersaudara itu mengejar melalui sistem gua saat mereka terus turun. Tak lama kemudian, mereka berada di bagian dalam gua. Kakak senior ketiga merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia pernah ke sini sekali sebelumnya, dia tidak pernah melangkah sejauh ini dan bertanya-tanya apakah dia harus terus mengejar. Tepat pada saat ini, Wang Lin memperhatikan bahwa kecepatan umpan binatang langit melambat dan menghilang ke dalam lubang seukuran kepalan tangan di dinding. Perasaan ilahi Wang Lin dengan cepat mengikutinya dan ekspresinya dengan cepat berubah. Dia melihat bahwa dinding di dalam gua ditutupi dengan garis tipis ini dengan satu ujung terkubur di dalam dinding dan ujung lainnya perlahan berayun maju mundur. Di tengah gua, ada sepotong kecil batu giok putih yang memancarkan energi spiritual surgawi yang pekat. Selain giok, ada kerangka yang tulangnya berwarna hitam. Ada potongan pakaian rusak di kerangka itu, tapi di depan dadanya ada sepotong logam yang melepaskan tekanan kuat. Selain semua ini, orang ini juga memegang pedang. Pedang ini terlihat sangat mirip dengan pedang surgawi yang dia lihat di ilusi. Selain semua ini, yang paling mengejutkan Wang Lin adalah garis hitam yang bergerak masuk dan keluar dari kerangka. Setiap kali bergerak, kerangka itu akan bergetar seolah-olah sedang hidup kembali.
Wang Lin berhenti bergerak dan, tanpa ragu-ragu, dengan cepat mundur ke lubang di dinding. Dia mengeluarkan bendera larangannya untuk membungkus tubuhnya dan menjadi persis seperti dinding di sampingnya. Kakak senior ketiga yang terbang di depan juga memiliki indera ilahi yang menyebar dan segera menyadari gua itu dan berhenti. Wajahnya langsung menjadi pucat. Di dalam gua kecil ini setidaknya ada puluhan ribu hewan surgawi yang diberi makan. Pada saat ini, adik laki-laki keenam juga memperhatikan ini dan ekspresinya menjadi jelek. Keduanya saling memandang dan perlahan mundur. Tapi sudah terlambat. Umpan surgawi keluar dari lubang kecil dan muncul di hadapan keduanya dalam sekejap mata. Ekspresi kakak senior ketiga segera berubah. Tanpa ragu-ragu, dia berteriak, "Dua dunia roh pedang." Pedangnya terbang ke udara dan menebas ke bawah. Kakak laki-laki keenam mengatupkan giginya dan juga mengirim pedangnya ke atas dan menebas juga. Tiba-tiba, dua sinar energi pedang menjadi seperti dua naga yang terjalin bersama dan menghancurkan semua makanan makhluk surgawi yang menyerbu mereka. Kemudian menabrak lubang di dinding, membuatnya selebar 10 meter. Kekuatan ini menyebabkan banyak bagian dari kuil Celestial Beast yang sudah tidak stabil ini runtuh. Lebih banyak irisan keluar dari lubang. Di dalam gua, kerangka hitam itu sangat menarik perhatian. "Ayo pergi." Kakak senior ketiga segera mundur setelah mengatakan satu baris dan adik junior keenam segera diikuti dengan kesemutan di kulit kepalanya. Kecepatan di mana keduanya mundur tidak bisa menandingi irisannya, jadi hanya setelah beberapa langkah, irisan itu sudah menyusul. Pandangan kejam melintas di mata kakak laki-laki senior ketiga saat dia mengangkat tangannya dan mendaratkan pukulan di punggung adik laki-laki keenam. Kepala adik laki-laki keenam tiba-tiba berbalik dengan ekspresi mengejek. Tangannya dengan cepat menangkap tangan kakak laki-laki ketiga dan dia berkata, "Kakak ketiga, apa yang kamu rencanakan?" Dengan itu, auranya tiba-tiba berubah. Tingkat kultivasinya berubah dari seseorang yang baru saja melangkah ke tahap awal formasi jiwa menjadi formasi jiwa tahap tengah. Dia dengan cepat mengambil tas memegang dan pedang kakak laki-laki ketiga sebelum melemparkan kakak laki-laki ketiga ke arah makanan binatang surgawi. "Kamu," ekspresi kakak laki-laki ketiga tiba-tiba berubah, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, segerombolan serpihan mengebor ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh kultivator formasi jiwa tahap awal berubah menjadi kerangka. Jiwa asalnya tiba-tiba terbang keluar, tetapi pada saat itu, saudara laki-laki junior keenam membentuk segel untuk menghalangi jalannya. Jeda ini membuat jiwa asal kehilangan kesempatan untuk melarikan diri, tetapi garis hitam tiba-tiba melesat dan menggali jiwa asal. Pada saat garis hitam pergi, jiwa asal sudah dimakan olehnya. "Maaf, kakak senior." Melihat apa yang telah terjadi, adik laki-laki keenam dengan cepat melarikan diri menggunakan waktu yang telah dibeli kakak laki-laki ketiga dengan nyawanya. Ketika orang ini melewati tempat persembunyian Wang Lin, mata Wang Lin berbinar, tetapi dia tidak bergerak sembarangan. Kakak laki-laki keenam dilintas oleh Wang Lin. Beberapa napas kemudian, gerombolan itu lewat juga. Wang Lin sangat gugup saat gerombolan itu melewatinya. Saat gerombolan itu lewat, garis hitam berhenti sejenak tapi dengan cepat terus mengejar adik laki-laki keenam. Setelah serpihan ini lewat, Wang Lin menunggu beberapa saat sebelum menyerbu ke arah gua yang telah dibuka oleh energi pedang. Tubuhnya secepat kilat dan muncul di dalam gua. Tiba-tiba, beberapa serpihan yang tersisa keluar dari dinding dan menyerang Wang Lin. Wang Lin mendengus dan menggunakan bendera larangannya untuk memblokir mereka. Dia tahu bahwa dia kekurangan waktu, jadi dia mengulurkan tangan ke arah pedang di tangan kerangka tanpa ragu-ragu. Tapi tiba-tiba, tekanan kuat datang dari pedang itu. Itu seperti tangan Wang Lin yang menekan paku, saat lubang kecil muncul di tangannya, menyebabkan dia dengan cepat menarik kembali. Saat ini, gerombolan itu sedang menuju ke belakang dengan garis hitam di depan. Ketika Wang Lin melihat ini dengan akal ilahi, dia segera menyerah pada pedang dan mengambil batu giok. Dia memutuskan untuk menyerah mengambil potongan logam itu dan dengan cepat keluar dari gua, bergerak di sepanjang dinding. Kawanan itu kembali ke gua dan kemudian raungan menakutkan datang dari dalam. Garis hitam dengan cepat keluar dari gua dan melambaikan tubuhnya sebentar sebelum mengejar kemana Wang Lin pergi. Wang Lin bergerak secepat mungkin melalui gua, dan saat dia terbang, dia melepaskan jiwa-jiwa yang berkeliaran dengan perintah sederhana untuk membantunya mengacaukan garis hitam yang mengejarnya. Saat dia melarikan diri, dia bisa merasakan jiwa pengembara dihancurkan satu per satu.
Dia bisa melihat melalui jiwa-jiwa yang berkeliaran bahwa garis hitam itu tampaknya telah menjadi gila, saat itu menerobos dinding gua dan menghancurkan semua jiwa yang berkeliaran. Ada banyak gua di kuil Celestial Beast, tetapi banyak yang hancur dalam bencana sejak lama, dan lebih banyak lagi yang dihancurkan di bawah kekuatan dua pedang. Sekarang, dengan garis hitam menerobos dinding seperti orang gila, banyak gua mampu menahannya dan runtuh. Bab 302 Eksplorasi lebih lanjut. Ini menyebabkan serangkaian reaksi berantai, jadi banyak gua yang runtuh juga. Saat Wang Lin terbang, dia mencoba untuk berteleportasi, tetapi setiap kali dia melakukannya, dia merasakan kekuatan di sekitarnya dan mengganggu teleportasinya. Dia menghela nafas saat dia berhenti mencoba dan terus terbang ke atas. Dia perlahan-lahan merasa bahwa jumlah jiwa yang mengembara yang dia tinggalkan berhenti berkurang. Garis hitam jelas telah kehilangan jejak Wang Lin. Namun, tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari sekelilingnya dan Wang Lin dengan cepat mundur. Gua di depannya tiba-tiba runtuh. Ketika dia menyebarkan akal ilahi, dia menemukan bahwa lebih dari setengah kuil binatang surgawi sekarang terkubur. Jika seorang manusia melihat ini, mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan, tetapi Wang Lin telah mencapai tahap formasi jiwa, jadi selama dia tidak memenuhi garis hitam itu, dia tidak akan takut. Dia merenung sedikit tetapi tidak segera pergi. Dia menyebarkan akal ilahi dan terkejut menemukan bahwa adik laki-laki keenam belum meninggal. Dia sedang bergerak melalui gua-gua di dekatnya. Dan dari arah yang dia tuju, dia tidak akan naik tetapi menuju ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia tersenyum jenaka. Kakak laki-laki keenam ini adalah orang yang kejam. Dia menyembunyikan level kultivasinya sampai saat yang tepat. Dari kelihatannya jalannya, dia menuju Wang Lin, tapi Wang Lin tidak yakin akan tujuannya. Jika dia datang dengan niat untuk membunuh Wang Lin, maka Wang Lin tidak akan keberatan membunuhnya demi hartanya. Meskipun orang ini berada di tahap pertengahan formasi jiwa, Wang Lin yakin bahwa dengan harta sihir yang dimilikinya, ia memiliki peluang 80% untuk menang. Wang Lin mengibarkan bendera larangan dan kabut hitam menghilang ke dinding sekitarnya. Dia meletakkan tangannya di gelang di tangannya dan diam-diam menunggu kedatangan saudara keenam. Tidak lama kemudian, seseorang keluar dari dinding yang sedang ditatap Wang Lin. Saat orang itu keluar, dia menjadi sangat berhati-hati saat memandang Wang Lin. Dia dengan hati-hati melihat beberapa kali sebelum tertawa. Rekan kultivator, saya percaya bahwa hanya kita dua orang yang tersisa di kuil binatang surgawi yang runtuh ini. Wang Lin terkekeh. Dia menyadari bahwa orang ini tahu dia mengikuti mereka. Ini berarti ada kemungkinan orang ini masih menyembunyikan tingkat kultivasinya. Wang Lin dengan tenang bertanya, tempat ini sudah runtuh. Mengapa rekan kultivator datang mencari saya daripada mencari jalan keluar? Petik 2. Kakak laki-laki keenam melihat sekeliling. Tanpa bergerak maju, dia berkata, rekan kultivator mengikuti kami sepanjang jalan. Saya yakin Anda juga melihat binatang surgawi memberi makan. Petik 2. Wang Lin samar-samar tersenyum melihat bagaimana saudara laki-laki keenam menghindari pertanyaan dan bertanya, apa arti rekan kultivator? Mata adik laki-laki keenam berbinar, mengungkapkan ekspresi misterius, dan dia berkata, rekan kultivator tidak perlu khawatir. Nama saya Sun Lei. Saya tidak takut untuk memberitahu rekan kultivator ini. Saya sebenarnya bukan bagian dari Sekte Dalou. Aku hanya bercampur. Petik 2. Wang Lin tetap diam. Sementara Sun Lei berbicara, dia dengan santai mengambil langkah ke depan, dan saat dia akan mengambil beberapa langkah lagi, dia melihat senyum tipis di wajah Wang Lin dan berhenti. Wang Lin dengan tenang berkata, jika sesama kultivator mengambil langkah lain, saya harus bertindak. Sun Lei merenung sedikit dan tersenyum. Rekan kultivator, saya tidak akan bertele-tele. Di dalam gua dengan pakan binatang surgawi ada 3 item. Pertama adalah batu giok langit, kedua adalah sepotong logam langit, dan ketiga adalah pedang surgawi. Berapa banyak yang berhasil Anda dapatkan sebelumnya? Petik 2. Wang Lin dengan tenang menjawab, garis hitam itu kembali terlalu cepat, jadi saya tidak mengerti. Sun Lei mengerutkan kening. Dia segera bisa melihat bahwa Wang Lin hanya pada tahap awal formasi jiwa, tetapi perasaan ilahi sangat aneh. Jika dia tidak tahu teknik yang mengkhususkan diri dalam mendeteksi indera ketuhanan, dia tidak akan bisa memperhatikan bahwa Wang Lin mengikutinya.
Dan meski begitu, dia hanya bisa melihat Wang Lin ketika dia melewatinya saat dia melarikan diri dari makanan binatang surgawi. Dia mencatat akal ilahi Wang Lin dalam pikirannya dan hanya saat itulah dia hampir tidak dapat menemukannya. Dari pandangannya, orang ini pasti seperti dia, seseorang yang menyembunyikan tingkat kultivasinya sendiri, jadi kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak ingin bertindak sembarangan. Juga, setelah konversi ini dan melihat betapa tenangnya orang ini, Sun Lei yakin bahwa Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Tidak ada cara bagi kultivator formasi jiwa tahap awal menjadi setenang ini ketika menghadapi kultivator formasi jiwa tahap tengah. Selain semua ini, ada hal lain yang mencegahnya untuk berakting. Dia bisa merasakan bahaya dari tembok sekitarnya, dan perasaan itu meningkat pesat saat dia mengambil langkah maju. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata, "Rekan kultivator, sepotong batu giok langit itu terbentuk dari energi surgawi yang dikumpulkan selama ribuan tahun dan dianggap tak ternilai harganya. Namun, dibandingkan dengan itu, pedang surgawi jauh lebih berharga. Saya hanya dapat memindai secara kasar pada saat itu, jadi saya tidak tahu atribut apa yang dimilikinya, tetapi itu tidak mungkin normal. Selain itu, ada juga potongan logam itu. Dugaan saya adalah bahwa itu adalah jenis harta pelindung." Petik 2. Wang Lin mengangguk dalam diam. Semakin Wang Lin bertindak seperti ini, Sun Lei yang lebih kuat berpikir Wang Lin. Dia percaya bahwa Wang Lin sudah mengetahui semua ini, jadi dia dengan cepat berkata, "Rekan kultivator, jika itu salah satu dari kita sendiri, akan sangat sulit untuk mendapatkan harta dari makanan hewan surgawi. Namun, jika kita bertindak bersama, peluang kita mendapatkan harta itu akan meningkat pesat." Petik 2. Wang Lin tersenyum dan bertanya, "Oh, mengapa saya harus membantu Anda?" Petik 2. Sun Lei terkejut. Dia adalah orang yang pintar, jadi dia segera menyadari apa artinya dan berkata, "Saya hanya menginginkan pedang surgawi. Dua lainnya akan menjadi milikmu." "Bagaimana itu?" Wang Lin menggelengkan kepalanya. Ekspresi Sun Lei menjadi jelek dan dia berkata, "Jika sesama kultivator benar-benar menginginkan pedang surgawi, maka kamu dapat mengambilnya, tetapi dua harta yang tersisa akan menjadi milik saya. Dengan pengetahuan sesama kultivator, Anda harus tahu bahwa pedang surgawi dengan sendirinya jauh melampaui salah satu dari dua item lainnya saja, tetapi jika Anda menempatkan logam dan giok bersama-sama, maka nilainya sangat dekat." Petik 2. Wang Lin sedikit ragu-ragu. Ada beberapa jenis batasan yang ditempatkan pada pedang surgawi, jadi kecuali itu disempurnakan untuk waktu yang sangat lama, bahkan tidak mungkin untuk mengambilnya. Wang Lin yakin dia tidak akan bisa mengambilnya dalam waktu singkat. Orang ini jelas tidak tahu tentang pedang itu. Berpikir tentang ini, dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak menginginkan pedang." Sun Lei menghela nafas dan tersenyum lagi. "Karena memang begitu, bagaimana kalau kita kembali ke gua?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tertarik pada dua objek lainnya." "Kamu?" Mata Sun Lei menjadi suram. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya, dia pasti sudah naik dan membunuh Wang Lin. Kenapa lagi dia mendengarkan begitu banyak omong kosong? Sun Lei menarik napas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Semakin Wang Lin bertindak seperti ini, semakin jelas bahwa Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Bagaimana Wang Lin berani berbicara kepadanya seperti ini? Wang Lin dengan tenang menatap Sun Lei dan perlahan berkata, "Rekan kultivator Sun, kamu ingin aku membantumu mengambil pedang surgawi untuk dua item yang bahkan mungkin tidak bisa diperoleh. Apa menurutmu aku berumur 3 tahun?" Petik 2. Sun Lei menarik napas dalam-dalam, menatap Wang Lin, dan bertanya, "Rekan kultivator, apa yang kamu inginkan?" Dia juga lelah dengan omong kosongnya. Jika Wang Lin tidak mau, maka dia akan mengambil risiko itu sendiri. Wang Lin dengan santai berkata, "Saya perhatikan bahwa ketika rekan-rekan kultivator tiba, kalian dapat mendeteksi perpecahan sebelum mereka muncul." Sun Lei tertawa. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia melemparkannya ke Wang Lin dan berkata, "Taktik pencarian penuh. Itu adalah teknik dari Sekte Dalou. Tidak masalah untuk memberikannya kepadamu sebagai hadiah." Petik 2. Wang Lin mengambil batu giok dan menyimpannya setelah memindainya, lalu berkata, "Rekan kultivator memang cepat mengambil keputusan, jadi saya juga tidak akan bertele-tele lagi."
Saya ingin labu itu dari tas kakak laki-laki ketiga Anda, maka saya akan bersedia mengambil risiko ini bersamamu. Petik 2. Tidak memungkinkan. Kata Sun Lei, tanpa ragu-ragu. Labu ini adalah alasan aku bercampur dengan Sekte Dalou, jadi tolong jangan mempersulitku. Wang Lin mengerutkan kening. Sun Lei mengatupkan giginya dan berkata, rekan kultivator, saya tidak bisa memberikan labu ini, tapi saya bisa memberikan sepotong kayu pemurnian. Meskipun efek kayu ini tidak sebaik labu, efeknya sama dalam menyerap energi spiritual surgawi. Petik 2. Dengan itu, dia dengan menyakitkan mengambil sepotong kayu putih dan menyimpannya setelah membiarkan Wang Lin melihatnya. Wang Lin sedikit merenung. Meskipun itu layak untuk membunuh orang ini untuk labu pemurnian, dia harus menggunakan banyak hartanya. Namun, tempat ini adalah alam surgawi. Itu sangat berbahaya, dan ada Red Butterfly. Jika dia menggunakan terlalu banyak harta sekarang, maka ketika dia menghadapi pembudidaya yang kuat atau kupu-kupu merah, dia akan mendapat masalah. Berpikir tentang ini, Wang Lin mengangguk dan berkata, baik, berikan saya kayu pemurnian itu dan saya akan membantu Anda sekali. Namun, apakah Anda mendapatkan pedang surgawi atau tidak akan tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan pedang, kayu pemurnian tetap milik saya. Petik 2. Sun Lei mengangguk dan berkata, itu wajar. Namun, saya tidak bisa memberikannya kepada Anda sekarang. Tidak akan terlambat untuk memberikannya kepada Anda begitu kami berada di pintu masuk gua. Saya juga harus waspada. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, rekan kultivator, pimpin jalan. Tanpa sepatah kata pun, Sun Lei bergerak menuju salah satu gua yang belum runtuh. Keduanya berjalan menuju gua, menjaga jarak satu sama lain. Jelas sekali bahwa tidak ada dari mereka yang saling percaya, jadi mereka saling waspada. Sun Lei mencibir dan berpikir, bahkan jika Anda menyembunyikan tingkat kultivasi Anda, begitu saya mendapatkan pedang dan Anda mencoba mencurinya, saya akan meninggalkan alam surgawi dan menggunakan harta sekte untuk membunuh Anda. Inilah mengapa dia memintanya untuk datang membantu dengan harta karun itu meskipun dia takut Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Bab 303 Setiap orang memiliki agenda mereka sendiri. Keduanya adalah orang-orang yang menentukan, jadi ketika mereka membuat kesepakatan, tidak ada keraguan karena keduanya dengan cepat bergerak melalui reruntuhan menuju gua yang dipenuhi dengan makanan binatang surgawi. Dari posisi mereka saat ini, mereka bisa melihat gua di kejauhan. Tidak jauh dari situ adalah mayat kakak laki-laki ketiga, yang dibunuh oleh Sun Lei. Sun Lei memandang gua dari kejauhan dan berbisik, makanan binatang surgawi adalah makanan untuk binatang surgawi. Saat mereka makan makanan, itu memperkuat tubuh mereka, tetapi mereka sama sekali tidak berguna bagi kita. Saya tidak percaya masih ada begitu banyak makanan binatang surgawi di kuil binatang surgawi ini. Ini pasti karena pakan binatang langit hitam itu. Apakah sesama pembudidaya tahu mengapa pakan binatang langit hitam itu ada? Petik 2. Mata Wang Lin menjadi tenang saat dia menjawab, saya yakin itu ada hubungannya dengan kerangka hitam itu. Dia ingat bahwa pertama kali dia melihat garis hitam, itu bergerak di dalam kerangka. Setiap kali masuk dan keluar, kerangka itu akan berguncang seolah-olah akan hidup kembali. Sun Lei meletakkan potongan batu giok dan perlahan berkata, pengalaman rekan kultivator memang tidak biasa. Umpan binatang surgawi itu pasti menggunakan beberapa metode untuk melahap daging dan bahkan jiwa surgawi dari kerangka itu kembali selama bencana yang menghancurkan alam surgawi. Itu bersembunyi di dalam kerangka dan kemudian, setelah waktu yang lama, mendapatkan domainnya sendiri. Itu pasti alasan mengapa ada begitu banyak binatang surgawi yang memberi makan. Mereka semua pasti keturunannya. Petik 2. Wang Lin tetap diam. Sun Lei berkata, dengan nada serius, rekan kultivator, sebentar lagi, aku akan memancing makhluk surgawi itu untuk makan dengan teknik. Kita akan membunuh sebanyak yang kita bisa, dan begitu garis hitam itu bergerak, kita akan bertemu kembali di tempat kita bertemu. Petik 2. Wang Lin mengangguk. Dia melambaikan tangan kanannya dan jebakan binatang itu berubah menjadi kodok petir. Kodok petir. Murid Sun Lei menyusut saat dia melihat Wang Lin. Dia bahkan lebih yakin sekarang bahwa Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Bagaimana dia bisa menangkap makhluk roh langka berkualitas tinggi?
Wang Lin dengan tenang berkata, mari kita mulai. Tanpa sepatah kata pun, Sun Lei membentuk segel dan berteriak. Pedang di belakang punggungnya segera terbang dan menembak ke dalam gua. Ada suara teredam sebelum pedang itu tiba-tiba ditembakkan kembali. Mengikuti dari dekat di belakangnya adalah bola umpan binatang surgawi. Umpan binatang surgawi yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari bola menuju Sun Lei dan Wang Lin. Adegan ini akan membuat kulit kepala siapapun menjadi mati rasa. Jika mereka tertangkap oleh mereka, nasib mereka akan sama dengan kerangka itu. Sun Lei meraung dan semua giok yang dia tinggalkan di tanah hancur. Asap berwarna pelangi keluar dari giok dan menutupi makanan binatang itu. Segera, makanan binatang itu jatuh ke tanah, bergerak-gerak. Namun, jumlahnya terlalu banyak, jadi asap berwarna pelangi menghilang hanya dalam beberapa saat. Tanpa sepatah kata pun, Sun Lei melompat mundur saat pedangnya terbang di atas kepalanya dan menunjuk ke arah mereka. Energi pedang ditembakkan ke arah makanan binatang itu. Dimanapun itu berlalu, sejumlah besar dari mereka meninggal. Meski demikian, terowongan itu masih tertutup pakan binatang surgawi. Mereka ingin datang dan melahap semua yang hidup. Sun Lei terus mundur. Mata Wang Lin berbinar saat perut kodok guntur membengkak dan gelombang guntur bisa terdengar di dalam. Segera, itu membuka mulutnya dan bola petir keluar, diikuti oleh gemuruh guntur. Tiba-tiba, gelombang tubuh makhluk surgawi berputar dan menghilang dalam petir. Sun Lei terkejut. Dia tidak berpikir bahwa kilat akan sekuat ini. Ketakutannya terhadap Wang Lin meningkat. Bola petir mengandung kekuatan surga. Itu mampu mendorong ke depan 10 meter sebelum menghilang. Namun, makanan binatang itu masih terus-menerus dibebankan pada mereka. Wang Lin mundur dan menunjuk ke arah katak guntur. Perut kodok petir membengkak dan kemudian meludahkan bola petir lainnya ke arah binatang itu memberi makan. Bola petir meraung menuju makanan binatang itu. Makanan binatang yang tak terhitung jumlahnya untuk pertama kalinya sepertinya merasa takut. Alih-alih bergerak maju, mereka sepertinya ingin mundur dari bola petir. Namun, tepat pada saat ini, raungan tajam bergema dan garis hitam muncul di antara makanan binatang itu. Garis hitam bergerak melalui semua umpan binatang lainnya dan menyerang bola petir tanpa rasa takut. Setelah katak guntur memuntahkan 2 bola petir, itu sangat lelah dan tampak lemah. Ketika Wang Lin melihat binatang hitam itu memberi makan, dia tidak ragu-ragu untuk segera mengambil kodok petir dan melarikan diri. Saat dia berlari, dia menunjuk ke alisnya dan banyak jiwa yang berkeliaran muncul. Adapun Sun Lei, dia mengungkapkan ekspresi ragu-ragu sebelum menghela nafas dan menyerah pada gagasan untuk pergi ke gua setelah makanan binatang surgawi mulai mengejar Wang Lin. Lagi pula, itu terlalu berbahaya, dan salah langkah bisa menyebabkan kematian. Jadi, saat Wang Lin mundur, dia juga mundur dan dengan cepat melarikan diri ke arah lain. Adapun bola petir, umpan binatang hitam mengebor ke dalamnya, menyebabkannya menyusut. Setelah serangkaian suara retakan dan letusan, bola petir menghilang sama sekali. Umpan binatang hitam mengeluarkan raungan tajam. Orang bisa melihat bahwa tubuhnya tidak lagi hitam tetapi ungu, dan ada beberapa kilat yang melonjak di permukaan. Itu memadatkan tubuhnya dan melompat keluar dengan kecepatan begitu cepat sehingga bahkan indera ilahi tidak bisa menguncinya hampir sepanjang waktu. Target yang dipilihnya bukanlah Wang Lin, tapi Sun Lei. Sementara Wang Lin melarikan diri, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengeluarkan bendera larangan dan melemparkan beberapa pil ke mulutnya. Kekuatan hisap datang dari perangkap binatang, dan setelah waktu yang lama, akhirnya berhenti. Wang Lin bangkit. Wajahnya agak jelek. Kali ini, jebakan binatang mulai mengambil energi spiritual setengah hari ke depan. Kodok petir pasti menghabiskan terlalu banyak energi. Meskipun perangkap binatang ini mudah digunakan, biayanya terlalu tinggi. Wang Lin merenung sedikit sebelum terbang. Sepanjang jalan, jiwa pengembara melewati tembok dan kembali padanya satu per satu. Begitu mereka semua kembali, Wang Lin mengetahui bahwa tidak ada dari mereka yang hilang. Ini membuatnya sangat senang karena itu berarti Black Beast Fit memilih untuk mengejar Sun Lei kali ini. Tidak lama kemudian, Wang Lin tiba di gua tempat mereka setuju untuk bertemu dan duduk. Dia menyebarkan akal ilahi dan menemukan Sun Lei di sebuah gua sekitar 10.000 kaki jauhnya. Sun Lei saat ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pakaiannya robek, memperlihatkan baju besi perak di bawahnya.
Jelas bahwa baju besi perak yang memungkinkannya melarikan diri dari binatang hitam itu memberi makan 2 kali. Tangan kanannya berlumuran darah dan kehilangan 1 jari. Dia saat ini sedang duduk di sana, berkultivasi dengan ekspresi suram. Ketika akal ilahi Wang Lin memindai melewati daerah itu, ekspresinya segera berubah dan mengungkapkan sedikit ketakutan. Mata Wang Lin berbinar. Dia melompat ke dinding dan mengaktifkan teknik pelarian bumi untuk bergerak menuju Sun Lei. Sun Lei juga memperhatikan dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil. Dia mengungkapkan ekspresi sedih saat dia menelannya dan dengan cepat duduk untuk berkultivasi. 10.000 kaki bukanlah jarak yang sangat jauh untuk seorang kultivator formasi jiwa, tetapi ada banyak gua yang harus dilalui dan kekuatan misterius yang mencegah teleportasi. Setengah jam kemudian, Wang Lin muncul di dalam gua tempat Sun Lei berada. Ekspresi Sun Lei langsung menjadi jelek. Dia menjentikkan tangan kanannya saat dia menatap Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Saudara Sun, mohon terus berkultivasi sementara saya melindungi Anda." Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia tidak tahu pil apa yang telah ditelan Sun Lei, tetapi pil itu memungkinkan Sun Lei pulih kembali ke kekuatan 80% dari keadaan melemah. Penyihir Wang Lin ini melepaskan rencananya sebelumnya. Sun Lei terkejut karena dia tidak berharap Wang Lin mengatakan ini. Tentu saja, dia tidak mempercayainya, tetapi dia tetap berkata, "Kalau begitu saya akan mengganggu rekan kultivator untuk mendapatkan bantuan." Wang Lin tidak mengatakan apa-apa dan duduk bersila. Sun Lei tetap waspada saat dia dengan cepat menyerap pil di dalam tubuhnya. 3 jam kemudian, Sun Lei pulih sepenuhnya dan pandangannya ke arah Wang Lin tidak lagi gelap. Sun Lei berdiri dan berkata, "Rekan kultivator, kultivasi saya sudah pulih. Bagaimana kalau kita kembali?" Petik 2. Wang Lin mengangguk, berdiri, dan dengan cepat terbang menuju salah satu gua dengan Sun Lei tepat di belakangnya. Keduanya tetap diam sepanjang jalan dan segera tiba di dekat gua. Saat keduanya tiba, sejumlah besar makanan hewan keluar dari gua. Mata Sun Lei berbinar dan dia berteriak, "Rekan kultivator, mundurlah. Kali ini, saya harus membalaskan jari saya." Dengan itu, dia menamparkan tas pegangannya dan kipas hitam terbang keluar. Tidak diketahui dari bahan apa kipas ini terbuat, tetapi saat itu muncul, aura dingin menyebar dan lapisan es hitam terbentuk di dinding. Es hitam terus mengembang, dan dalam sekejap mata tiba di dekat Wang Lin. Wang Lin tetap tenang saat dia mengeluarkan bendera larangannya dan mengibaskannya. Kabut hitam mengelilingi Wang Lin dan aura es bergerak di sekitar kabut hitam, tapi ini membentuk lapisan penyangga antara Wang Lin dan Sun Lei. Mata Wang Lin berbinar dan dia diam-diam menghabiskan waktu untuk mengukir kayu dari tas pegangannya. Pada saat ini, makanan binatang buas itu keluar dari gua. Sepertinya jumlah mereka tidak berkurang sama sekali. Kali ini, pakan binatang hitam ada di depan. Ia jelas ingin membunuh. Sun Lei menarik napas dalam-dalam saat tangannya membentuk segel yang berbeda sebelum menunjuk ke alis ini. Tiba-tiba, jiwa asalnya keluar dan meraih kipas angin. Jiwa asalnya mengungkapkan ekspresi rasa sakit. Sepertinya dia baru saja mengambil sepotong besi panas. Jiwa asalnya memegang kipas dan mengayunkannya ke makanan binatang surgawi. Tiba-tiba, gelombang angin hitam terbang menuju makanan binatang surgawi. Tiba-tiba, setiap makanan binatang berhenti bergerak dan lapisan es hitam menyebar. Dalam sekejap, area itu menjadi dunia es hitam. Tanpa sepatah kata pun, jiwa asal Sun Lei kembali ke tubuhnya dan menyerbu menuju gua. Dia tersenyum. "Rekan kultivator, teknik saya memiliki batas dan hanya bisa bertahan 10 napas. Aku akan pergi duluan dan kemudian datang untuk menyelamatkanmu." Petik 2. Wang Lin tetap tenang saat dia tersenyum samar dan mengejek. Bab 304 Runtuhnya Fragmen Alam Surgawi. Perhitungan Sun Lei sangat bagus. Dia telah menunggu selama ini untuk akhirnya menunjukkan kekuatan kipas ini. Tujuannya adalah untuk menggunakan Wang Lin sebagai umpan sehingga saat umpan makhluk angkasa mengejar Wang Lin, dia bisa melarikan diri. Jika tidak, bahkan jika dia telah mendapatkan harta karun itu, dia masih akan diburu oleh makanan binatang surgawi. Lagi pula, begitu dia mendapatkan harta karun itu, umpannya akan menjadi gila dan pengejarannya akan jauh lebih intens daripada 2 kali terakhir. Dia sudah memikirkannya. Begitu dia mendapatkan harta karun itu, dia akan melempar kerangka itu ke Wang Lin.
Dia percaya bahwa umpan akan diberikan untuk Wang Lin, yang akan lebih dekat daripada dia. Mata Wang Lin berbinar. Dia telah waspada terhadap Sun Lei selama ini, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Sun Lei berhasil? Meskipun es hitam ini memang aneh, dia sudah memiliki ukiran lelaki tua itu di tangannya. Saat es hitam menutup area tersebut, domain waktu dari ukiran kayu dilepaskan. Maju adalah bagian dari waktu, mundur adalah bagian dari waktu, dan berhenti juga bagian dari waktu. Inilah yang membuat domain waktu begitu kuat. Manipulasi waktu semaunya. Wang Lin telah lama berkultivasi di surga menentang manik dan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang memanipulasi waktu. Ini juga mengapa dia bisa membuat ukiran dengan berlalunya domain waktu di dalamnya. Cahaya misterius menyebar dari ukiran itu dan bertemu dengan es hitam, menutup area itu. Meskipun es hitam itu kuat, dia tidak melawannya dan hanya mencoba melepaskannya, jadi itu tidak terlalu sulit. Meminjam sepotong kekuatan dari domain waktu, Wang Lin tidak dihentikan oleh es hitam seperti yang diperkirakan Sun Lei. Saat Sun Lei meneriakkan kata-kata itu, Wang Lin keluar. Dan dia bergerak dengan kecepatan yang bahkan sedikit lebih cepat dari Sun Lei, melewati makanan binatang surgawi dan muncul di pintu masuk gua. Rekan kultivator Sun Lei, Anda masih belum memberi saya kayu pemurnian, jadi bagaimana Anda bisa terburu-buru masuk? Sun Lei terkejut dan wajahnya menjadi sangat jelek. Namun, dia adalah orang yang menentukan. Tanpa sepatah kata pun, dia menamparkan tasnya yang berisi dan membuang kayu pemurnian. Wang Lin menangkapnya dan masuk ke dalam gua. Sun Lei mengutuk dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa waktunya singkat, karena separuh waktu mereka telah berlalu, jadi dia dengan cepat menyerbu masuk. Setelah dia masuk, dia melihat Wang Lin mengambil potongan logam dari dada kerangka dan tanpa sepatah kata pun pergi untuk mengambil pedang surgawi. Tapi begitu tangannya menyentuh pedang surgawi, dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan saat lubang muncul di tangannya. Wang Lin bahkan tidak melihatnya dan keluar dari gua. Dia mencabut bendera larangan, yang mengeluarkan banyak naga yang terbuat dari kabut hitam. Mereka mengepung Wang Lin dan kemudian dia langsung menyerang ke atas dan menembus dinding. Mata Sun Lei memerah saat dia mengeluarkan raungan tidak mau dan meraih pedang lagi. Kali ini, dia menahan rasa sakit dan akhirnya memegang pedang surgawi. Namun, saat itu, dia tiba-tiba menjerit menyakitkan saat tangannya ditusuk berkali-kali. Beberapa energi dari pedang menembus tangannya dan mengenai dadanya, menyebabkan armor perak yang dia kenakan meleleh. Sun Lei dengan cepat menarik tangannya dan menyerah pada pedangnya. Dia mengeluarkan raungan marah saat dia menyerang. Dia menghitung bahwa 8 napas waktu telah berlalu dan jika dia pergi sekarang, dia masih bisa melakukannya. Jika dia menunda lebih lama lagi, itu akan menjadi berbahaya. Tapi tidak ada di dunia ini yang bisa dihitung dengan sempurna. Umpan binatang langit hitam tiba-tiba terbebas dari es hitam, mengeluarkan raungan tajam, dan menyerbu ke arah Sun Lei. Ekspresi Sun Lei tiba-tiba berubah. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Gurunya telah mengatakan bahwa harta karun itu akan membekukan suatu daerah selama 10 napas waktu. Seharusnya sudah 10 napas waktu, bagaimana bisa kurang? Dia tidak tahu itu karena umpan binatang langit hitam telah menyerap bola petir dari kodok petir, itu memperoleh sedikit kekuatan surga, jadi 10 nafas waktu diturunkan dengan 1 nafas. Domain waktu Wang Lin menyebabkan es hitam melambat sedikit, yang menyebabkannya memendek dengan nafas waktu yang lain. Sun Lei kaget. Tidak ada waktu untuk mengelak. Dia bisa merasakan kematian mendekati dirinya dan saat dia melihat Wang Lin pergi. Rasa frustrasi yang kuat memenuhi dirinya. Sedikit kegilaan muncul di matanya saat dia menamparkan dahinya dan manik hitam terbang keluar darinya. Dia mengungkapkan ekspresi memilukan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Manik hitam ini terbentuk melalui ratusan tahun budidaya dan akhirnya mengambil bentuk padat saat mencapai tahap formasi jiwa. Menurut metode budidaya sekte, manik hitam ini adalah kunci untuk membentuk jiwa asal kedua. Begitu dia kehilangan manik ini, level kultivasinya akan turun drastis dari tahap pertengahan formasi jiwa ke tahap jiwa baru lahir. Sun Lei menutup matanya dan berkata, "Ledakan." Manik hitam tiba-tiba melepaskan cahaya hitam dan meledak. Lingkaran cahaya hitam menyebar. Umpan binatang hitam tiba-tiba dikompresi menjadi bola untuk memblokir pukulan ini. Tapi binatang surgawi yang makan di belakangnya yang baru saja keluar dari dinding es hitam menghilang tanpa perlawanan.
Bahkan gua-gua di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Kekuatan ledakan manik ini mencapai batas dari apa yang dapat ditahan oleh fragmen ini, jadi ia mulai runtuh. Celah spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan menjadi semakin besar. Di tanah, lahar meledak dan melesat ke udara. Langit dan bumi bergetar hebat dan cahaya kematian muncul di langit. Tak lama kemudian, area langit dan tanah yang luas menghilang seolah-olah sedang dimakan. Saat Sun Lei membuat manik hitam itu meledak, tubuhnya menghilang tanpa jejak. Adapun Wang Lin, ketika dia melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan kekuatan destruktif dari bawah dan kekuatan misterius yang mencegah teleportasi tiba-tiba runtuh. Dia terkejut dan hendak menggunakan teleportasi sebelum tiba-tiba memaksa dirinya untuk berhenti. Dia bisa merasakan tanah di sekitarnya bergetar dan menciptakan gelombang suara gemuruh. Fragmen alam surgawi sedang runtuh. Wang Lin senang dia tidak berteleportasi, atau dia mungkin telah teleportasi ke celah spasial. Wang Lin diam-diam mengutuk. Dia mengelilingi dirinya dengan bendera larangan dan menerjang seperti kilat. Tanpa kekuatan misterius di sana, kecepatannya telah kembali normal. Tapi runtuhnya tanah bahkan lebih cepat. Wang Lin tiba-tiba menyadari dengan perasaan ilahi bahwa satu-satunya hal dalam jarak 1000 kaki adalah kehampaan yang gelap. Kehampaan gelap ini seperti mulut besar yang terus melahap segalanya. Dia tiba-tiba kaget. Runtuhnya fragmen ini berlanjut, dan dalam sekejap mata, kekosongan itu berjarak 500 kaki. Wang Lin menghirup udara dingin saat dia dengan cepat terbang ke atas. Makan terus berlanjut. 500 kaki, 300 kaki, 200 kaki, 100 kaki. Wajah Wang Lin pucat. Dia masih jauh dari berada di atas tanah. Kecepatan melahap terlalu cepat. Jelas dia tidak akan berhasil tepat waktu. Dia mengungkapkan ekspresi kejam di matanya saat dia mengeluarkan sepotong kecil kristal dari tas pegangannya. Ini adalah energi spiritual surgawi yang terkondensasi. Melahap itu semakin dekat. 100 kaki, 50 kaki, 30 kaki. Wang Lin melihat bahwa pada jarak 30 kaki, sepertinya ada mulut yang sudah terbuka. Dia menelan kristal itu dan untuk pertama kalinya merasakan sakit di jiwanya. Ini adalah rasa sakit karena memiliki terlalu banyak energi spiritual surgawi di tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin merasa jiwa asalnya bisa runtuh setiap saat, tetapi di tengah rasa sakit ini, sepotong kekuatan lahir. Kekuatan ini membuatnya merasa seperti bisa menahan dunia. Kehampaan di sekitarnya semakin dekat dan dekat. 30 kaki, 20 kaki, 10 kaki. Tubuh Wang Lin tiba-tiba terangkat ke atas seperti meteor. Saat kekosongan tiba di sebelah Wang Lin, kecepatannya meningkat berkali-kali lipat dan dia menyerbu keluar dari tanah. Saat dia menyerbu keluar dari tanah, sebagian besar tanah dari fragmen ini sudah runtuh ke dalam kehampaan. Di bawahnya ada ruang dengan hanya beberapa pilar yang sepertinya menahan langit, tapi bahkan pilar itu menyusut dan perlahan menghilang. Langit dipenuhi dengan celah spasial. Tapi Wang Lin tidak bisa merasakan semua itu karena dia dalam keadaan gila ini dan menyerbu dengan kecepatan lebih cepat dari meteor. Ada banyak celah spasial di langit, tetapi ada lebih banyak lagi bagian dari kekosongan yang terbentuk ketika celah spasial saling terkait. Penerbangan Wang Lin seperti burung phoenix yang sedang berjuang terbang ke langit, tetapi celah spasial tiba-tiba terhubung di hadapannya, membentuk area kehampaan yang luas. Wang Lin tiba-tiba masuk ke dalam. Dia kemudian dikelilingi oleh kegelapan dan gelombang udara dingin memasuki tubuhnya. Di bawah rangsangan udara dingin, pikiran Wang Lin tiba-tiba menjadi jernih. Tanpa sepatah kata pun, dia mengendalikan tubuhnya untuk mundur. Setelah berjuang beberapa saat, dia keluar dari celah yang belum ditutup. Menggunakan momen kejelasan ini, dia menghindari semua celah spasial. Saat pecahan itu benar-benar runtuh, dia menyerbu dan menghilang tinggi di langit. Dia terbang lebih tinggi dan lebih tinggi sampai dia melihat pusaran raksasa di atasnya. Disinilah dia memasuki alam surgawi sebelumnya. Di bawah pusaran itu ada sebuah panggung, dan di atas panggung itu ada beberapa orang yang menatapnya dengan tercengang. Tubuhnya menghilang dan muncul kembali di peron. Dia batuk seteguk darah dan jatuh. Menggunakan bagian terakhir dari kekuatannya, dia menunjuk ke alisnya dan jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dahinya. Wang Lin telah mengumpulkan puluhan ribu jiwa yang berkeliaran dalam perjalanannya ke medan pertempuran asing. Sekarang setelah semuanya dilepaskan, mereka membentuk tornado hitam di sekitar Wang Lin.
Ini menyebabkan ekspresi semua orang di platform berubah dan mereka segera mundur. Wang Lin jatuh ke tanah. Dia berjuang untuk duduk dalam posisi lotus sebelum makan 7 atau 8 botol pil dan mulai berkultivasi. Bab 305 jiwa yang berkeliaran menunjukkan kekuatan mereka. Puluhan ribu jiwa yang mengembara melolong saat mereka berputar-putar di sekitar Wang Lin. Mata dingin mereka sesekali akan melihat orang-orang yang berdiri di peron. Jiwa pengembara ini adalah jiwa pengembara sejati dari medan pertempuran asing. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk melewati hukum dunia untuk mengeluarkan mereka. Sebenarnya, dia telah mengumpulkan lebih dari 100.000 jiwa yang mengembara selama bertahun-tahun yang dia habiskan di dalam medan pertempuran asing, tetapi dia hanya mampu mengeluarkan 10.000 jiwa ini. Perbedaan antara jiwa pengembara dan iblis adalah bahwa tidak peduli apapun tingkat kultivasi musuh, mereka akan melompat ke arah mereka bahkan jika itu berarti mereka sendiri dapat dimurnikan. Wang Lin belum menguji apakah dia bisa membunuh seorang kultivator formasi jiwa menggunakan semua 10.000 jiwa yang mengembara. Lagi pula, kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak ingin menyia-nyiakan jiwa-jiwa pengembara yang telah dia habiskan begitu banyak usaha. Tetapi Wang Lin ingat bahwa kaisar kuno terbunuh oleh serangan tak berujung dari jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya. Di antara jiwa-jiwa yang berkeliaran itu, yang satu berbeda dari yang lainnya. Meski terlihat sama, ada secercah kecerdasan di matanya. Itu adalah iblis Suli Guo. Dia merasa sangat bangga pada saat ini karena dia berpikir bahwa tuannya masih peduli padanya. Iblis ketiga, keempat, dan kelima semuanya mati, tapi dia ada di sini, dikelilingi oleh semua senior ini, jadi dia merasa dia akan cukup aman mulai sekarang. Pusaran jiwa yang mengembara sangat besar, orang-orang di peron semua menatapnya. Salah satunya memberi perhatian ekstra. Matanya menyala dan di dahinya simbol kapak memudar masuk dan keluar. Orang ini adalah anggota klan iblis raksasa yang berasal dari Suzaku juga. Dia bisa mengidentifikasi Wang Lin dalam sekejap dan diam-diam merenung. Salah satu orang di peron ini adalah pria paruh baya yang mengenakan mantel abu-abu. Matanya gelap, hidungnya agak miring, dan dia terlihat sangat murung. Dia melihat di mana Wang Lin berada dan mengambil langkah ke arahnya. Anggota klan iblis raksasa memandang orang ini, tetapi dia tidak berbicara. Dia malah mengungkapkan ekspresi mengejek. Dalam pandangannya, tingkat kultivasi orang ini bahkan tidak pada tahap formasi jiwa. Hanya tahap akhir Naschen Soul. Mencoba untuk mengambil nyawa seorang kultivator formasi jiwa dengan tingkat kultivasi ini seperti memukul batu dengan telur. Pria berjubah abu-abu dengan hati-hati bergerak maju dan mendekati jiwa-jiwa yang berkeliaran. Dia mulai bernyanyi dan bola api hitam terbentuk di tangannya. Saat api hitam muncul, gelombang panas menyebar. Dia menatap Wang Lin dengan keserakahan di matanya dan melemparkan api hitam ke arahnya. Tepat pada saat ini, jiwa yang berkeliaran di sekitar Wang Lin tiba-tiba berhenti dan menatap pria berjubah abu-abu itu, menyebabkan dia mundur. Tapi tiba-tiba, jiwa yang mengembara menjerit tajam dan menyebar. Sepertiga dari jiwa yang mengembara melompat ke api hitam dan 2/3 yang tersisa melompat ke pria berjubah abu-abu. Adegan ini sangat mengejutkan. Ekspresi pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah saat dia mengeluarkan pedang terbang. Dia menunjuk dengan jarinya dan pedang terbang itu terbang ke jiwa-jiwa yang berkeliaran. Namun, jiwa-jiwa yang berkeliaran ini bukanlah iblis, jadi mereka memiliki ketahanan tertentu terhadap mantra. Pedang itu hanya mampu memperlambat beberapa orang di depan sementara sisanya dengan cepat tiba di hadapan pria berjubah abu-abu itu dan melompat ke arahnya. Sekitar 7 atau 8 jiwa yang berkeliaran telah memasuki tubuh pria berjubah abu-abu itu, menyebabkan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat menggigit lidahnya dan menyemburkan darah, yang dengan cepat menjadi api. Nyala api segera mengelilinginya saat dia duduk untuk mencoba dan memaksa jiwa-jiwa yang berkeliaran keluar dari tubuhnya. Di luar nyala api yang mengelilinginya, sejumlah besar jiwa pengembara telah mengelilingi nyala api dan melompat ke arahnya. Nyala api perlahan melemah. Sepertinya sudah siap untuk keluar. Adapun bola api yang dia lempar, itu dilompati oleh jiwa-jiwa yang berkeliaran dan dilemahkan. Meskipun beberapa jiwa yang berkeliaran mati pada akhirnya, bola api menghilang ketika jaraknya 30 kaki dari Wang Lin. Jiwa pengembara yang tersisa tidak menyerang tetapi mengelilingi Wang Lin dan dengan dingin menatap orang-orang di peron.
Pria berjubah abu-abu itu diam-diam mengumpat dan menyesali perbuatannya meskipun dia tahu bahwa orang-orang yang datang ke sini semuanya sudah dipersiapkan dengan baik dan bisa dianggap sebagai elit planet kultivasi masing-masing. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa makhluk yang dilepaskan oleh lawannya yang terluka parah ini bisa menjadi menakutkan. Jika kultivasi musuh berada pada kekuatan penuh, maka dia akan mati di sini hari ini. Melihat api di sekelilingnya akan padam dan masih banyak makhluk misterius ini, pria berjubah abu-abu itu mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya. Sebuah kuali kecil kemudian muncul di depan kepalanya. Matanya menunjukkan ekspresi tidak mau karena dia akan menggunakannya untuk kembali ke planet budidayanya. Namun, saat dia bersiap untuk membuka kuali kecil, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengulurkan tangan. Kuali kecil dengan cepat meninggalkan tangannya dan terbang ke tangan Wang Lin. Ekspresi pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah. Wajahnya pucat dan keringat dingin muncul di dahinya. Ekspresi Wang Lin suram saat dia meremas tangannya seperti dia akan meledakkan gelembung dan api yang sudah memudar di sekitar pria berjubah abu-abu itu benar-benar menghilang. Saat api menghilang, pria berjubah abu-abu itu menjerit histeris dan segera berteleportasi ke arah pusaran. Di matanya, satu-satunya cara baginya untuk hidup adalah memasuki alam surgawi. Tapi itu sudah terlambat. Kecepatan jiwa yang mengembara bahkan lebih cepat darinya. Saat dia muncul, jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya telah tiba dan memasuki tubuhnya. Tubuhnya gemetar saat dia jatuh ke platform dengan jeritan yang menyedihkan dan tubuhnya bergerak-gerak untuk beberapa saat sebelum mati. Daging di tubuhnya perlahan menghilang saat dia menjadi kerangka. Orang bisa melihat jiwa-jiwa yang berkeliaran dengan senang hati keluar masuk tubuhnya. Mata Wang Lin berbinar. Di bawah perintahnya, jiwa-jiwa pengembara di sekitarnya kembali padanya dan menghilang ke alisnya. Pada saat ini, pria dari klan iblis raksasa tertawa. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, "Rekan kultivator, apa yang terjadi yang menyebabkan Anda berakhir dalam keadaan seperti itu bahkan seorang kultivator jiwa yang baru lahir berani menjadi serakah terhadap Anda?" Wang Lin memandang orang itu dan dengan tenang berkata, "Sebuah fragmen alam surgawi runtuh." Pria dari klan iblis raksasa itu terkejut. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan takjub dan berkata, "Sesama kultivator, tidak sembarang orang bisa lolos dari runtuhnya fragmen alam surgawi. Saya sangat mengagumi Anda. Saya Cihu dari klan iblis raksasa. Siapa namamu?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu hanya karena keberuntungan. Namaku Cheng Niu." Memikirkan runtuhnya fragmen, dia tidak bisa menahan perasaan takut. Jika dia tidak dengan ceroboh melahap giok surgawi, dia sudah mati. Cheng Niu, Chi Hu merenung sebentar sebelum matanya tiba-tiba menjadi serius dan bertanya, apakah sesama kultivator adalah anggota keluarga Cheng yang merupakan bagian dari negara kultivasi peringkat 5 jiwa surga di bagian selatan Suzaku? Wang Lin terkejut dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Chi Hu berpikir lama sekali. Satu-satunya negara budidaya peringkat tinggi dengan keluarga bernama Cheng adalah negara jiwa surga. Meskipun dia tidak mengakuinya, Chi Hu tidak percaya bahwa Cheng Niu telah memperoleh kultivasinya sendiri. Dia percaya bahwa Cheng Niu adalah murid inti yang dilatih oleh salah satu negara budidaya peringkat 5. Jika tidak, jika itu adalah seseorang dari negara budidaya peringkat 4, tidak mungkin dia tidak tahu. Harus dikatakan bahwa klan iblis raksasa adalah negara budidaya peringkat 4, jadi mereka sangat sadar akan kejeniusan negara budidaya peringkat 4 lainnya. Setelah memikirkan hal ini, sikapnya terhadap Wang Lin banyak berubah, tetapi tentu saja, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan menunjukkannya. Cihu ragu-ragu sebentar dan perlahan bertanya, "Saudara Cheng, bolehkah saya mendekat untuk berbicara?" Wang Lin dengan tenang menatap orang ini dan mengangguk. Cihu dengan cepat berjalan ke depan dan tiba di tepi peron tempat Wang Lin berdiri. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan membentuk layar cahaya. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi diam-diam dia tetap waspada. Cihu dengan tulus berkata, "Saudara Cheng, karena kita berdua dari Suzaku, saya harap Anda bisa membantu saya." Wang Lin tersenyum. "Oh, jika saudara Cihu memiliki masalah apapun yang bisa Anda ceritakan." Petik 2. Cihu mengatupkan giginya, mengeluarkan batu giok, melemparkannya ke Wang Lin. Dia kemudian berkata, "Begitu rekan kultivator melihat ini, Anda akan mengerti." Wang Lin menangkap batu giok itu dan memindainya dengan akal ilahi.
Bahkan Wang Lin sendiri tidak bisa membantu tetapi kehilangan kendali atas emosinya sedikit. Batu giok ini berisi gambar yang direkam oleh indera ilahi. Ini adalah pemandangan tempat yang sangat indah. Itu dipenuhi dengan bunga, rumput hijau, dan air jernih. Hal yang paling mencolok adalah genangan air. Mengambang di kolam adalah peti mati batu giok. Ada 3 pedang surgawi yang mencuat dari peti mati giok. Pedang itu tampak sangat mirip dengan yang ada di tangan kerangka hitam itu. Hal lain yang menyebabkan pupil Wang Lin menyusut adalah jika dia tidak salah, seluruh peti jade terbuat dari batu giok langit. Sementara itu, ada beberapa tumbuhan yang mengapung di atas kolam. Mereka jelas bukan tanaman biasa. Wang Lin merenung sedikit sebelum mengembalikan giok itu ke Cihu. Dia tetap diam. Cihu memandang Wang Lin dan berbisik, "Saudara Cheng, tempat ini ditemukan oleh salah satu jenius klan iblis raksasa saya bertahun-tahun yang lalu ketika dia datang ke sini. Dia secara tidak sengaja menemukan tempat ini, tetapi dijaga oleh makhluk surgawi dan batasan yang kuat, dan karena dia tidak cukup kuat, dia diam-diam merekam ini dan kembali." Petik 2. Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Sudah bertahun-tahun. Mungkin telah ditemukan oleh seseorang." Petik 2. Ci Hu tersenyum. "Tidak mungkin, Saudara Cheng. Saya berjanji kepada Anda bahwa tempat ini belum ditemukan. Maaf, tapi saya tidak bisa mengatakan alasannya sekarang." Bab 306 Lokasi Gua. Wang Lin merenung sejenak dan kemudian berkata, "Saya khawatir akan sangat sulit bagi kita berdua untuk memasuki tempat ini." Cihu tersenyum dan berkata, "Akan sangat sulit bagi kita berdua saja untuk masuk, tapi saya telah meminta orang lain. Jika kita bertiga pergi, saya cukup yakin bahwa kita akan sampai di sana." Petik 2. Mata Wang Lin berbinar. Dia berkata, "Saya tidak bisa langsung menjawab Anda. Biarkan saya berpikir selama beberapa hari." Petik 2. Ci Hu mengangguk. "Tentu saja. Bagaimana dengan ini? Jika Saudara Cheng setuju, temui saya di sini dalam 1 bulan, tetapi jika Anda tidak datang saat itu, saya tidak akan menunggu Anda." Dengan itu, dia mengeluarkan sepotong batu giok dan memberikannya kepada Wang Lin. Wang Lin menerima batu giok itu dan menyadari bahwa itu sama dengan yang ada di Sekte Daluo. Itu digunakan untuk berteleportasi di sekitar alam surgawi. Namun, tidak seperti yang dari Sekte Daluo, hanya ada 1 fragmen yang menyala. Saat kamu memasuki pusaran, aktifkan giok ini dan itu akan membawamu ke fragmen yang tepat. Saudara Cheng, aku akan menunggumu di sana. Dengan itu, Ci Hu menggenggam tangannya dan berjalan ke pusaran. Wang Lin menyingkirkan giok itu dan kemudian duduk bersila. Dia mengeluarkan bendera larangan dan mengelilingi dirinya dengan itu. Jiwa asalnya terbang keluar dan mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Sebuah batu giok langit seukuran butir beras dipaksa keluar dari jiwa asalnya. Setelah giok ini dipaksa keluar dari jiwa asalnya melemah dan tampak seperti siap runtuh kapan saja karena perlahan kembali ke tubuhnya. Setelah waktu yang lama, Wang Lin membuka matanya, menunjukkan ekspresi lelah. Dia melihat batu giok surgawi sebelum memasukkannya kembali ke tas pegangannya. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia bahkan tidak bisa menyerap energi spiritual surgawi, apalagi giok langit. Hanya pembudidaya formasi jiwa tahap akhir yang bisa mencoba menyerapnya dalam upaya untuk menerobos ke tahap transformasi jiwa. Dapat dikatakan bahwa hanya ada sedikit pembudidaya transformasi jiwa karena tidak banyak orang yang dapat memasuki alam surgawi untuk mendapatkan energi spiritual surgawi yang cukup. Dalam sekte tertentu, yang memiliki sejarah puluhan ribu tahun, mereka memiliki persediaan batu giok surgawi yang disimpan, tetapi hanya elit dan tetua sekte ini yang dapat menggunakannya. Kurangnya pembudidaya transformasi jiwa adalah alasan mengapa ada lebih sedikit pembudidaya ascendan. Jika seseorang mencoba untuk menyerap energi spiritual surgawi sebelum mereka mencapai tahap akhir dari formasi jiwa, itu bukan lagi harta, tapi racun. Wang Lin tersenyum pahit. Jiwa asalnya rusak berat, tapi untungnya, dia memiliki jiwa yang berkeliaran. Setelah melahap beberapa, dia bisa pulih sedikit. Dia menamparkan tas pegangannya dan sepotong batu giok putih muncul di tangannya. Dia memindainya dengan akal ilahi dan menemukan bahwa apa yang disebut giok surgawi sangat mirip dengan batu roh. Namun, batu roh melepaskan energi spiritual, sedangkan giok langit melepaskan energi spiritual surgawi.
Wang Lin tahu bahwa ketika berkultivasi setelah tahap transformasi jiwa, selain meningkatkan pemahaman seseorang tentang dao mereka, energi spiritual dari dunia tidak lagi layak untuk diolah. Lebih banyak ini lebih baik. Wang Lin tahu betapa berharganya energi spiritual surgawi. Jika batu giok ini ditempatkan di Suzaku, itu akan menyebabkan pertumpahan darah. Bahkan Suzaku akan keluar untuk mengambilnya. Setelah melihatnya sekali, Wang Lin menyingkirkan giok itu. Meskipun jiwa asalnya telah mengalami kerusakan dalam perjalanan ini, harta yang dia peroleh membuatnya sangat berharga. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan benda lain. Ini adalah potongan logam dari dada kerangka. Sun Lei berkata bahwa potongan logam ini adalah jenis harta surgawi pertahanan, tetapi ketika Wang Lin meraihnya, dia tahu bahwa benda ini sama sekali bukan harta surgawi. Dia terlalu sibuk untuk melihat lebih dekat saat itu, tetapi sekarang dia menyebarkan akal ilahi dan memeriksanya dengan cermat. Saat indera ketuhanannya memasuki potongan logam, pikirannya tiba-tiba menjadi pusing saat informasi memasuki kepalanya. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menunjukkan ekspresi keheranan dan matanya berbinar. Jika informasi yang disimpan dalam potongan logam ini benar, maka potongan logam ini adalah yang paling berharga dari ketiga barang tersebut. Potongan logam ini seperti batu giok. Itu berisi metode untuk menyempurnakan kereta pembunuh dewa. Menurut deskripsi potongan logam, kerangka itu dulunya dikenal sebagai harta karun surgawi. Setelah dia memasuki alam surgawi, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk memurnikan harta tanpa peduli tentang kultivasi sama sekali. Sebenarnya, alasan dia bahkan mencapai tahap untuk bisa datang ke alam surgawi adalah agar dia bisa hidup lebih lama untuk menyelesaikan impian seumur hidupnya untuk menciptakan harta karun paling kuat yang ada. Sayangnya, mimpi ini berakhir dengan kehancuran alam surgawi, dan kereta pembunuh dewa tidak pernah mencapai tahap yang dia inginkan dan disegel di dalam guanya. Sebelum alam surgawi dihancurkan, dia telah pergi mencari beberapa bahan untuk melanjutkan pengerjaan kereta pembunuh dewa, tetapi sayangnya, dia meninggal sebelum membuatnya kembali. Dia tidak ingin pekerjaannya menjadi sia-sia, jadi sebelum dia meninggalkan informasi dalam potongan logam ini untuk dilihat oleh generasi mendatang. Di dalam bongkahan logam, orang ini meninggalkan banyak informasi tentang kereta pembunuh dewa yang tidak pernah dia selesaikan, termasuk metode produksi yang terperinci. Dia juga meninggalkan lokasi guanya dan mendesak siapapun yang menemukannya untuk pergi mencari kereta dan melanjutkan penelitiannya jika memungkinkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Metode produksi kereta ini sangat rumit. Banyak bahan yang dibutuhkan sudah punah, jadi tidak mungkin untuk menghasilkan yang lain. Namun, menurut uraiannya, Wang Lin dapat mengetahui bahwa ada beberapa kereta pembunuh dewa di guanya, membuat Wang Lin sangat bersemangat. Setelah merenung sedikit, dia berdiri, menyingkirkan bendera larangan, dan berjalan menuju pusaran. Orang-orang di peron melihat Wang Lin dan mundur. Kebanyakan dari orang-orang ini berada di tahap Naschensol, jadi mereka tidak pergi ke pusaran. Mereka hanya bisa berharap untuk mencuri dari seseorang yang terluka setelah meninggalkan alam surgawi. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat dia melompat ke pusaran. Di dalam pusaran, tubuh Wang Lin terus tenggelam. Selama waktu ini, Wang Lin terus membuka matanya. Menurut potongan logam, gua itu berada di sisi barat alam surgawi. Namun, alam surgawi saat ini sekarang berada dalam pecahan, jadi apakah gua itu masih ada atau tidak atau sudah ditemukan oleh seseorang tidak pasti. Tubuh Wang Lin terus turun sampai dia mendarat di pecahan di sisi timur. Dia melihat sekeliling sebelum dengan cepat terbang dan kembali ke peron lagi. Kemudian dia sekali lagi memasuki pusaran. Dia melakukan ini berkali-kali sebelum akhirnya mendarat di pecahan di sisi barat. Menurut deskripsi Heaven Treasure Celestial, guanya berada di dalam gunung berbentuk harimau. Wang Lin melihat sekeliling tetapi tidak melihat gunung berbentuk harimau. Dia merenung sebentar. Meski menemukannya akan sulit, dia tidak menyerah dan terus mencari-cari. Selama waktu ini, dia bertemu dengan dua pembudidaya lainnya, tetapi mereka hanya saling memandang sebelum lewat. Beberapa hari kemudian, Wang Lin masih belum menemukan apapun, jadi dia kembali ke peron dan memasuki pusaran lagi. Orang-orang di peron telah melihat Wang Lin kembali dan memasuki pusaran berkali-kali, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu apa yang sedang dilakukan Wang Lin, juga tidak berani bertanya. Pada hari ini, Wang Lin mendarat lagi dan menemukan bahwa dia berada di sisi timur alam surgawi.
Dia menghela nafas. Jika ini terus berlanjut, berapa tahun yang dibutuhkan sebelum dia bisa mencari semua fragmen di sisi barat? Gua surgawi harta karun surgawi ini terlalu sulit ditemukan. Saat dia hendak terbang lagi, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi mantra dari kejauhan. Dia kemudian melihat dua sosok dengan cepat datang ke arahnya. Orang di depan memiliki awan hitam di sekelilingnya sementara orang di belakangnya adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah putih dengan senyum dingin di wajahnya. Pada saat ini, orang di depan memperhatikan Wang Lin. Dia dengan cepat mengubah arah dan berteriak, "Rekan kultivator, selamatkan saya." Wajah kultivator berjubah putih itu menjadi suram saat dia menyingkirkan kipas angin dan menggerakkan tangannya. Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa muncul dan meraih orang di depan. Ekspresi orang itu tiba-tiba berubah. Seolah-olah dia tidak bisa mengelak dan tertangkap. Namun, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya dan dia lolos dari tangan. Orang itu muncul 100 kaki di depan Wang Lin. Setelah diperiksa lebih dekat, Wang Lin mengenali orang ini sebagai pria muda dengan mata penuh haus darah dari Suzaku. Saat ini, wajahnya suram. Setelah dia muncul, dia tidak terus berlari tetapi berbalik untuk melihat pemuda berpakaian putih yang mengejarnya. Pemuda berjubah putih memandang Wang Lin dan menggenggam tangannya. "Rekan kultivator, ini tidak ada hubungannya denganmu. Silakan pergi," katanya. Pemuda itu dengan cepat berkata, "Rekan kultivator, orang ini mencoba mencuri giok surgawi saya. Jika Anda membantu saya, kita bisa membaginya." Petik 2. Mata pemuda berjubah putih itu menyipit saat dia berkata, "Omong kosong. Kaulah yang mencuri dariku." Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak mau terlibat dalam kekacauan ini. Tanpa sepatah kata pun, dia mundur dan terbang pergi. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba berubah saat dia mengejar Wang Lin dan berteriak, "Rekan kultivator, anggaplah kita berasal dari planet yang sama dan bantu saya kali ini." Ekspresi Wang Lin menjadi gelap saat dia berbalik dan berteriak, "Enyahlah. Jangan mencoba menyeretku ke dalam masalah ini di antara kalian berdua. Jika Anda terus mengikuti saya, maka jangan salahkan saya karena kejam." Petik 2. Pemuda itu mengungkapkan ekspresi jahat saat dia mengeluarkan giok surgawi dan melemparkannya ke Wang Lin sebelum melarikan diri. "Karena kamu tidak bersedia membantu, maka sebaiknya aku membawa masalah itu kepadamu. Saya tidak ingin giok langit ini lagi." Petik 2. Mata pemuda berjubah putih itu berbinar saat dia mengalihkan pandangannya dari pemuda yang melarikan diri ke Wang Lin dan dengan cepat terbang ke arahnya. Wang Lin bahkan tidak melihat batu giok langit. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengirim giok itu ke pemuda berjubah putih itu. Pemuda berjubah putih itu terkejut dan kemudian menggenggam tangannya. "Terima kasih banyak. Saya Sima Yun dari Sekte Kui Sui. Kamu adalah Cheng Niu." Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia terbang pergi. Dia memutuskan untuk mencari tempat ini dan kemudian mencoba pusarannya beberapa kali lagi. Jika dia masih tidak bisa menemukannya, maka dia hanya bisa menyerah. Pemuda berjubah putih itu berteriak, "Rekan kultivator Cheng, saya sudah mencari di sini selama beberapa hari dan tidak ada lagi energi spiritual surgawi yang tersisa. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki lokasi larik transfer dari fragmen lain, tetapi kita dapat menukarnya." Petik 2. Wang Lin berhenti bergerak, berbalik, dan menatap pemuda berjubah putih itu. Pemuda ini berada di tahap awal formasi jiwa, tetapi teknik yang dia tunjukkan sebelumnya sangat kuat. Wang Lin merenung sebentar sebelum menamparkan tasnya yang berisi dan mengeluarkan giok dari Sekte Dalou. Dia menaruh beberapa energi spiritual di dalamnya dan peta alam surgawi muncul. Meski sebagian besar gelap, sekitar 30 fragmen menyala. Pemuda berjubah putih dengan hati-hati melihat ke peta sebelum mengambil batu giok sendiri. Dia mengirimkan kekuatan spiritual ke dalamnya dan peta serupa dengan lebih dari 20 fragmen yang menyala muncul. Wang Lin melihatnya sekali dan menjadi bersemangat karena pemuda berjubah putih itu memiliki 5 bagian yang berada di sisi barat. Pemuda berjubah putih itu berkata, "Teman kultivator Cheng, petaku memiliki 21 lokasi, dan 8 di antaranya tumpang tindih dengan milikmu. Bagaimana kalau kita melakukan perdagangan setelah Anda menghapus beberapa?" Petik 2. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengeluarkan batu giok kosong dan membuat salinannya. Kemudian dia menghapus beberapa lokasi agar sesuai dengan jumlah yang dimiliki pemuda berjubah putih itu sebelum melihatnya.
Pemuda berjubah putih itu juga memegang batu giok kosong dan membuat salinannya. Begitu dia selesai, keduanya melempar giok mereka satu sama lain. Rekan kultivator Cheng, jika Anda memiliki kesempatan untuk datang ke planet perak hancur saya, maka saya pasti akan menyambut Anda. Wang Lin mengangguk. Baik, aku akan pergi. Karena bajingan kecil itu berani mencuri barang-barangku, aku tidak akan membiarkannya pergi. Setelah pemuda berjubah putih selesai berbicara, dia menghilang dari tempat itu. Wang Lin merenung sedikit sebelum membuka giok yang baru saja dia terima dan menunjuk ke salah satu pecahan di sisi barat. Tiba-tiba, sebuah formasi muncul dan Wang Lin menghilang ke dalamnya. Di sisi barat alam surga, ada pecahan dengan gunung berbentuk harimau, tetapi pada saat ini, gunung itu terbelah dua. Wang Lin melayang di udara saat dia dengan tenang memandangi gunung ini. Dia akhirnya menemukan gunung berbentuk harimau ini pada fragmen ketiga yang dia coba dari arai transfer pemuda berjubah putih itu. Meskipun tidak persis sama dengan yang dijelaskan di logam, tampilan umumnya ada di sana. Tubuh Wang Lin bergerak dan dia terbang menuju gunung. Di kaki gunung, Wang Lin menemukan gua surgawi harta karun surgawi. Setelah melihat di dalam gua, wajah Wang Lin menjadi gelap. Dinding gua sudah rusak. Ada juga bekas teknik pendaratan di gua. Jelas, itu telah dihancurkan bertahun-tahun yang lalu. Wang Lin perlahan terbang ke dalam gua. Gua itu tidak terlalu besar dan terlihat benar-benar kosong. Wang Lin tersenyum pahit. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencari gua ini, tetapi masih terlambat satu langkah. Tapi pada saat ini, mata Wang Lin tiba-tiba berbinar. Bab 307 God Slaying Chariot. T. Gua ini memiliki 9 kamar, dan semuanya kosong, tetapi pada saat ini, mata Wang Lin tertuju pada ruangan terbesar saat dia memasang ekspresi bijaksana. Di dalam potongan logam tersebut, dengan jelas disebutkan bagaimana cara membuka pintu ke kamar-kamar ini dan total ada 10 kamar. Lokasi dari God Slaying Chariot adalah ruangan ke-10. Hanya ada 9 kamar batu. Di mana yang ke-10? Wang Lin mengerutkan kening. Dia sudah menyebarkan akal ilahi dan tidak menemukan yang lain. Wang Lin mengambil beberapa langkah ke depan dan menyentuh dinding. Dindingnya terasa dingin, tapi tidak ada yang aneh dengan itu. Dia merenung sedikit sebelum menamparkan tas pegangannya. Potongan logam muncul di tangannya. Saat logam muncul, tiba-tiba melepaskan cahaya terang dan mulai memanas. Wang Lin tiba-tiba merasa bersemangat. Dia mundur dan melemparkan potongan logam itu ke udara. Tiba-tiba, logam tersebut mulai menjadi semakin terang hingga mulai meleleh. Namun, tidak ada cairan yang menetes. Sebaliknya, itu berubah menjadi awan asap. Di dalam asap berbentuk jamur ini, sebuah sosok perlahan terbentuk. Orang ini sangat tampan. Rambutnya bergerak, tapi tidak ada angin. Ada perasaan yang sangat agung tentang dia. Mata Wang Lin berbinar saat dia mundur beberapa langkah dan melihat ke depan dengan tatapan dingin. Setelah sosok itu muncul, tangannya membentuk segel, menciptakan cahaya keemasan yang menutupi seluruh gua. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar saat seluruh gua mulai tenggelam. Tanah di bawah kaki Wang Lin bergetar, tetapi dia tetap tenang saat dia mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Setelah sekian lama, guncangan berhenti. Di salah satu dinding, pintu ungu bercahaya muncul. Sosok itu membentuk segel aneh dan menunjuk ke pintu ungu sebelum menghilang. Bahkan bongkahan logam itu telah hilang sama sekali. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berbalik menatap pintu ungu itu. Termasuk pintu ini, sekarang ada total 10 ruangan di gua ini. Wang Lin diam-diam berpikir, sosok itu pasti adalah harta karun surgawi. Dia benar-benar ahli dalam memurnikan harta. Bahkan jika orang menemukan gua ini, sangat sedikit yang dapat menemukan ruangan dengan harta karun asli di dalamnya. Petik 2. Matanya berbinar saat dia berjalan ke pintu ungu. Setelah merenung sebentar, dia dengan cepat membentuk segel yang ditunjukkan oleh sosok itu dan menekan pintunya. Pintu segera bergerak dan perlahan terbuka. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan matanya segera berbinar. Kamar ke-10 ini tidak terlalu besar. Selain peralatan yang tersebar di samping, hal yang paling menarik perhatian adalah 3 benda mengerikan di tengahnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah benda-benda mengerikan, karena benda-benda ini sepertinya tertutup sesuatu yang menyerupai kulit binatang dan menyembul dari mereka adalah duri ganas dengan duri seukuran manusia di tengahnya. Ini hanya bagian atas objek.
Bagian bawahnya seperti kereta perang yang sangat besar yang digunakan oleh manusia dengan 4 roda besar. Kereta ini lebarnya sekitar 10 kaki. Dengan ketiganya di tengah, mereka menempati hampir semua ruang di ruangan itu. Ketika Wang Lin masuk ke ruangan itu, 3 jiwa binatang muncul di atas kereta masing-masing. Binatang buas itu tampak lebih ganas daripada kereta mereka dan segera mulai mengaum pada Wang Lin. Jiwa-jiwa ini mengandung kekuatan untuk membuat jiwa seseorang bergetar. Raungan mereka juga dipenuhi dengan kekuatan tembus, menyebabkan seluruh gua bergetar. Salah satu binatang itu berkepala segitiga dan bertubuh lembu. Itu terlihat sangat ganas dengan ekor di belakangnya. Ada kemiripan antara mata, hidung, dan mulut di bagian ekor. Tidak salah untuk mengatakan itu memiliki 2 kepala. Setelah melihat binatang buas ini, Wang Lin segera mencari ingatan Tusi, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Namun, ada banyak jenis binatang di alam semesta, jadi bukan hal yang aneh untuk bertemu dengan binatang buas yang tidak diketahui Tusi. Ketiga jiwa binatang itu terlihat sangat mirip. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah ukurannya. Yang di tengah terlihat sangat besar sedangkan 2 yang di samping terlihat lebih kecil. Setelah 3 jiwa binatang muncul, mata merah mereka tertuju pada Wang Lin dengan tatapan tidak bersahabat. Mereka meraung saat mereka menyerang ke depan dan mencoba memakan Wang Lin. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia mundur selangkah. Tapi saat ketiga jiwa binatang itu melompat ke depan, rantai setebal lengan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada mereka. Rantai ini bahkan menembus jiwa binatang buas dan mulai bersinar ketika mereka berada dalam jarak 3 kaki dari Wang Lin. Ketiga jiwa binatang itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menyakitkan saat tubuh mereka ditarik secara paksa oleh rantai dan dikunci ke dalam kereta. Hanya jiwa binatang buas yang lebih besar di tengah yang berhasil menyerang beberapa kaki ke depan sebelum diseret dengan menyakitkan. Tetapi 3 jiwa binatang sangat tidak mau menyerah dan mulai berjuang. Gua itu mulai bergetar seolah bisa runtuh kapan saja. Wang Lin menenangkan dirinya sendiri. Meskipun dia tidak tahu nama-nama jiwa binatang buas ini, dia telah belajar bagaimana mengendalikan mereka dari bongkahan logam. Dia juga tahu bahwa masing-masing kereta ini berisi jiwa binatang dan rantainya mencegah mereka pergi lebih dari 3 kaki dari kereta. Melihat 3 jiwa binatang yang berjuang, Wang Lin dengan cepat membentuk segel menurut informasi dari potongan logam. Saat dia menyelesaikan setiap segel, mereka dengan cepat berubah menjadi cincin hitam. Setelah 3 jiwa binatang melihat cincin itu, mereka mulai berjuang lebih keras. Secara bertahap, gerakan Wang Lin menjadi lebih cepat dan lebih banyak cincin muncul. Segera, lebih dari 100 cincin memenuhi ruangan. Saat dia menunjuk, semuanya terbang menuju salah satu kereta. Segel. Semua cincin itu jatuh seperti hujan dan melilit kereta. Jiwa binatang di kereta meraung dan mengungkapkan ekspresi frustrasi. Cincin-cincin itu melilit binatang itu satu persatu, lalu kereta itu melayang ke udara. Saat melayang, ukuran kereta berubah. Ini perlahan menyusut sampai hanya seukuran telapak tangannya dan mendarat di tangannya. Wang Lin melihatnya sebelum memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Jika dia ingin menggunakan kereta ini, maka dia harus bisa menaklukkan jiwa binatang buas. Namun, dia saat ini tidak cukup kuat untuk melakukan itu, jadi dia hanya bisa menggunakan metode tersebut pada bongkahan logam dan menempatkan jiwa binatang itu dalam kondisi tertidur. Sebenarnya, surgawi harta karun surgawi tidak akan pernah berpikir bahwa seorang kultivator formasi jiwa akan mendapatkan tangan mereka pada kereta pembunuh dewa. Dia percaya bahwa seseorang harus setidaknya berada di tahap transformasi jiwa untuk hampir mengendalikan mereka. Setelah menyingkirkan kereta, dia menoleh ke yang di sebelah kiri dan menggunakan metode yang sama untuk menyegel jiwa binatang yang ada di atasnya. Akhirnya, hanya tersisa satu kereta. Yang ini memiliki jiwa binatang terkecil, tapi itu masih bukan sesuatu yang bisa dikendalikan Wang Lin saat ini. Setelah jiwa binatang buas ini melihat kedua temannya disegel, dia terus mengaum. Jika itu adalah harta karun surgawi dari saat itu, dia masih akan patuh, tetapi di hadapan pembudidaya kecil yang bisa dia bunuh dengan satu tamparan jika dia berada pada kekuatan penuhnya, harga dirinya menolak untuk membiarkan dirinya menyerah. Wang Lin menatap binatang ini. Dia berjuang dalam memutuskan apakah dia harus mengambil risiko atau tidak. Jika dia menang, maka dia bisa mengendalikan binatang ini untuk sementara, tetapi jika dia kalah, dia akan berada dalam bahaya.
Setelah merenung sebentar, dia menyentuh jebakan binatang di tangannya. Menurut logika, perangkap binatang ini seharusnya bekerja, tetapi jiwa binatang ini pasti adalah binatang surgawi ketika dia masih hidup. Satu masalah adalah apakah jebakan binatang ini akan bekerja atau tidak. Yang lainnya adalah bahwa bahkan jika itu berhasil, akankah dia mampu menahan jumlah energi spiritual yang akan diserap? Dia merenung sedikit sebelum menyerah pada gagasan mengambil risiko dan menyegel kereta ini juga. Sayang sekali aku tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki kereta pembunuh dewa ini, tapi melihat betapa yakinnya surgawi-surgawi-surgawi itu, aku yakin mereka tidak akan terlalu buruk. Juga, jiwa binatang yang tersegel dalam kereta ini sangat kuat, jadi kekuatan mereka seharusnya tidak mengecewakanku. Sayangnya, saya terlalu lemah untuk menggunakannya sekarang. Wang Lin menghela nafas sebelum mengalihkan pandangannya ke bahan pemurnian harta karun di samping. Dia dengan cepat memasukkan semuanya ke dalam tas pegangannya dan kemudian memeriksanya dengan cermat. Setelah itu, dia berjalan ke pintu ungu dan menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya untuk mengangkat gua dan berjalan keluar. Wang Lin berpikir, kereta pembunuh dewa ini benar-benar menakjubkan. Mereka tidak membutuhkan batu roh untuk mengaktifkan dan hanya menggunakan kekuatan jiwa binatang yang terperangkap di dalam untuk mengaktifkannya. Hasilnya, itu bisa menghemat banyak batu roh, tapi jika kereta ini membutuhkan batu roh untuk aktif, mereka mungkin membutuhkan batu giok langit. Petik 2. Aku hanya tidak tahu apakah ada efek pada jiwa binatang saat mengaktifkan kereta. Dalam keadaan normal, tidak ada sumber energi yang tidak ada habisnya di dunia ini. Jiwa binatang kemungkinan besar akan rusak setelah penggunaan tertentu dan bahkan bisa menghilang sepenuhnya setelah banyak penggunaan. Sayangnya, Celestial Harta Karun Surgawi tidak meninggalkan informasi apapun tentang masalah itu. Wang Lin melihat ke langit dan berpikir keras. Saya percaya bahwa Surgawi Harta Karun Surgawi tidak memiliki cukup waktu sebelum kematiannya untuk meninggalkan semua informasi di dalam logam, jadi dia hanya meninggalkan yang penting. Ini berarti bahwa saya secara pribadi harus melakukan penelitian untuk memahami lebih banyak tentang kereta pembunuh dewa ini. Wang Lin berpikir beberapa saat lagi sebelum menyentuh tasnya yang berisi dan tersenyum tipis. Panen untuk perjalanan ke alam surgawi ini sangat bagus, tapi bahayanya juga besar. Jika ada yang salah selama runtuhnya fragmen itu, saya kemungkinan besar akan mati sekarang. Semakin besar risikonya, semakin besar pahala. Kalimat itu memang benar. Oleh karena itu, saya harus mempertimbangkan dengan cermat undangan Cihu. Wang Lin melayang di udara saat dia memikirkannya dengan hati-hati. Bab 308 Mencintai Wanita Mati. Banyak teknik terbang di udara pada sebuah fragmen di bagian selatan alam surgawi. Saat ini ada 3 orang yang memperebutkan giok surgawi. 10.000 kilometer jauhnya dari mereka bertiga, seorang pria paruh baya berdiri di lapangan berumput sambil minum anggur dari labu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ting Er, jangan khawatir. Aku akan mencarikanmu lebih banyak batu giok surgawi sehingga tubuhmu akan tetap sama selama 1000 tahun. Petik 2. Pria paruh baya ini berasal dari Suzaku, seperti Wang Lin. Dia berjalan di dataran sambil minum. Setelah sekian lama, dia berhenti. Melihat ke bawah ke tanah, wajahnya dipenuhi dengan kenangan lama saat dia berkata, Ting Er, apakah kamu masih ingat tempat ini? Dulu, disinilah aku bertemu denganmu, tapi sekarang tidak ada yang tersisa. Petik 2. Dia menghela nafas saat kaki kanannya dengan lembut menyentuh tanah. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang. Dia dengan cepat turun ke tanah sampai dia tiba di sebuah gua yang sangat besar. Di dalam gua ada menara yang dikelilingi oleh gas hijau. Pria parubaya itu mengambil satu langkah dan berjalan melalui gas hijau dan masuk ke menara. Menara ini memiliki 3 lapisan. Bagian dalamnya sangat sederhana dan terlihat sangat mirip dengan rumah seseorang, tetapi ada rasa keanggunan tertentu. Saat orang ini memasuki menara, tatapannya menjadi lembut. Dia berjalan melewati ruangan dan menyentuh semua perabotan sebelum duduk dan bergumam, Ting Er, disinilah aku bertemu denganmu. Matanya menunjukkan rasa cinta yang dalam saat dia dengan lembut mengeluarkan pagoda dari tas pegangannya. Dia menggosok pagoda dan itu memancarkan cahaya putih. Setelah cahaya putih menghilang, tubuh seorang wanita berbaju putih muncul di pelukannya. Dia tersenyum dan berkata, lihat, Ting Er, kita sudah pulang. Wanita ini sangat cantik.
Dia memiliki aura tentang dirinya yang membuatnya tampak seperti peri. Kulitnya putih, tapi ada sedikit kemerahan. Jika seseorang diberitahu bahwa dia masih hidup, mereka akan mempercayainya. Untuk beberapa alasan, saat dia muncul, dia sepertinya cocok dengan lingkungan sekitarnya. Seolah-olah tempat ini miliknya. Pria parubaya itu dengan lembut menyentuh wajah wanita yang meninggal itu. Kasih sayang di matanya semakin dalam saat dia bergumam, saat pertama kali aku melihatmu, aku tahu kamu akan menjadi istriku. Saya tidak mungkin salah. Ting Er, kamu suka nama ini? Ini adalah nama yang kupilih untukmu. Petik 2. Dia bergumam saat dia dengan lembut mencium dahi wanita itu, menunjukkan ekspresi puas. Untukmu, aku menyerahkan hak untuk menjadi kepala sekte. Untukmu, aku mengkhianati guruku. Saya tidak menyesalinya sama sekali. Siapa yang peduli jika mereka bilang aku gila? Saya tidak gila. Setelah membelai wajah wanita itu untuk waktu yang lama, dia berdiri. Ting Er, ayo kita naik ke atas. Ada meja rias untukmu di lantai atas. Bagaimana kalau kamu membiarkan suamimu merias wajahmu? Pria itu menggendong wanita itu ke atas. Di sisi meja rias, pria itu meletakkan wanita itu. Saat dia mengambil pensil alis, matanya membengkak karena emosi. Dia bergumam, Ting Er, apa kamu bahagia? Saya sangat senang. Kenapa kamu tidak berbicara? Ayo bicara. Apakah kamu tidak bahagia? Petik 2. Tolong bicara. Tolong bicara sekarang. Kenapa kamu tidak mau bicara? Suara pria parubaya menjadi lebih keras dan lebih keras. Dia melemparkan pensil ke samping saat dia mengguncang wanita itu dan suaranya menjadi semakin nyaring. Setelah sekian lama, pria itu tiba-tiba menjadi syok. Dia dengan cepat memeluk wanita itu dan bergumam, maaf, Ting Er. Tolong jangan salahkan saya. Saya tahu saya salah. Aku tidak akan pernah membentakmu lagi. Tidak ada yang bisa mengambilmu dariku, tidak ada. Jika ada yang berani, saya akan membunuh mereka. Membunuh. 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 Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mencium wajah wanita itu beberapa kali sebelum tersenyum. Ting Er, lihat. Menara ini awalnya akan runtuh, tetapi saya dapat mempertahankan kondisinya karena ini adalah rumahmu rumah kami. Petik 2. Kamu pasti lelah. Istirahat sebentar. Pria parubaya itu menggendong wanita itu ke tempat tidur. Dia duduk di sisi tempat tidur dan menatap wanita itu dengan tatapan lembut. Ting Er, saat aku pertama kali melihatmu, kau terbaring di sana seperti ini. Tidak ada yang berubah sejak saat itu. Ting Er, apa kamu masih ingat? Ketika saya pertama kali datang ke alam surgawi, saya datang untuk menemukan energi spiritual surgawi, tetapi saya menemukan Anda di sini. Saat pertama kali melihatmu, aku tahu kamu adalah istriku, jadi aku tinggal di sini bersamamu untuk waktu yang sangat lama. Saat dia berbicara, tangannya mengulurkan tangan ke tangan wanita itu. Saat dia mengusap tangannya, dia berkata, kamu sangat sempurna, sempurna, kamu adalah milikku. Tidak ada yang bisa mencuri kamu dariku. Ting Er, katakan padaku, kamu juga mencintaiku kan? Petik 2. Dibandingkan dengan energi spiritual surgawi, Anda adalah harta yang sesungguhnya. Pria parubaya itu tersenyum saat dia berbaring di samping wanita itu dan bergumam, oke, Ting Er, mari kita istirahat malam ini. Besok, suamimu akan pergi mencarikan lebih banyak batu giok surgawi untukmu. Tidur. Jangan takut, saya di sini. Wang Lin terbang di udara dengan ekspresi tegas di wajahnya. Batas waktu 1 bulan hampir habis dan dia telah memutuskan untuk pergi ke tempat yang disebutkan Cihu. Mengabaikan 3 pedang surgawi, hanya peti mati besar yang terbuat dari batu giok langit sudah cukup menggoda. Dia percaya bahwa dengan sejumlah besar batu giok surgawi, dorongannya untuk tahap transformasi jiwa akan jauh lebih mudah. Mencapai tahap transformasi jiwa memiliki arti yang sangat berbeda bagi Wang Lin. Begitu dia mencapai tahap transformasi jiwa, si Tunan akan bisa bangun. Namun, Wang Lin hanya pada tahap awal formasi jiwa dan sangat jauh dari tahap akhir. Tidak diketahui kapan dia akan mencapai tahap akhir, tapi dia sama sekali tidak cemas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa cemas untuk kultivasi. Segala sesuatu yang akan datang. Selain itu semua, beberapa tumbuhan surgawi juga sangat menggoda bagi Wang Lin. Jika dia membawanya kembali ke Limuan, dia akan bisa membuat beberapa pil berkualitas tinggi.
Ini akan memungkinkan tingkat kultivasinya meningkat lebih banyak. Kecuali pil memiliki efek yang sangat kuat, Wang Lin tidak akan menerimanya begitu saja. Bagaimanapun, pada tahapnya, itu terutama tentang pemahamannya sendiri. Pil tidak begitu penting. Tapi pil yang terbuat dari tumbuhan dari alam surgawi akan sangat berbeda. Setelah dia membuat keputusan, tubuhnya terus naik ke langit menuju pusaran. Dia hanya perlu menggunakan giok saat memasuki pusaran untuk pergi ke tempat pertemuan. Pada saat ini, di sebuah pecahan di bagian tengah alam surga, berdiri Cihu. Di depannya adalah arai transfer. Mata Cihu tampak tenang. Dia telah menunggu di sini selama 7 hari. Selama 7 hari itu, ada beberapa bajingan yang datang, tetapi mereka semua telah dibunuh olehnya. Dia sedang menunggu 2 orang. Cihu 70% yakin bahwa mereka akan dapat kembali dengan hadiah besar jika keduanya datang. Dia percaya bahwa keduanya akan tergoda setelah melihat peti mati giok. Bagaimanapun, godaan ini adalah sesuatu yang sulit untuk ditolak oleh siapapun. Akibatnya, Cihu tidak terburu-buru. Kedua orang itu dipilih olehnya setelah pemilihan yang cermat. Tidak hanya orang pertama yang sangat terkenal, tetapi mereka juga memiliki koneksi dengan klan iblis raksasanya. Sedangkan untuk orang kedua, Cheng Niu, Cihu tidak bisa melihatnya. Meskipun dia baru pada tahap awal formasi jiwa, Cihu masih merasakan bahaya darinya. Setelah berpikir lama, dia memutuskan untuk mengundang Cheng Niu. Bagaimanapun, semakin kuat mereka, semakin tinggi peluang mereka untuk berhasil. Adapun apakah dua lainnya akan mencoba membunuhnya untuk harta karun itu atau tidak, Cihu percaya bahwa dia akan bisa keluar dengan selamat dengan kekuatannya. Waktu perlahan berlalu. Pada hari ini, formasi di depannya tiba-tiba menyala dan perlahan mencerahkan area tersebut. Cahaya yang menyilaukan ini tidak berpengaruh pada Cihu. Dia dengan tenang beralih ke formasi dan diam-diam berpikir, mereka datang. Tapi dia tidak tahu yang mana. Begitu cahaya dari formasi mencapai tingkat tertentu, tiba-tiba meredup. Tak lama kemudian, sosok yang sangat indah muncul. Wanita ini terlihat sangat cantik, tetapi rasa dingin di wajahnya sangat menakutkan. Udara dingin menyelimuti daerah itu dan salju bahkan mulai turun di sekelilingnya. Adegan ini terlihat sangat mengejutkan. Mata Cihu berbinar dan dia berpikir, itu dia. Dia tertawa dan menggenggam tangannya. Rekan kultivator Red Butterfly, aku sudah lama menunggumu. Wanita ini adalah jenius Sueyu, kupu-kupu merah. Dia dengan dingin menatap Cihu saat dia keluar dari formasi dan berkata, jika apa yang kamu katakan salah, aku tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Cihu menunjukkan ekspresi percaya diri dan tersenyum. Rekan kultivator Red Butterfly bisa santai. Sejak kamu datang, aku bisa memberitahumu. Giok ini secara pribadi dibuat oleh leluhur klan iblis raksasa saya, Shizu. Dia seharusnya tidak punya alasan untuk berbohong. Petik 2. Shizu, wajah Red Butterfly sedikit rileks. Shizu ini adalah senior dari gurunya dan mereka memiliki beberapa hubungan. Lagi pula, hanya ada 2 klan di Suzaku yang bukan asli planet ini. Klan iblis raksasa dan Sueyu. Petik 2. Secara alami, kedua klan tetap berhubungan satu sama lain. Bisa dikatakan bahwa klan iblis raksasa adalah sekutu Sueyu. Karena itu direkam secara pribadi oleh Shizu sendiri, maka aku akan mempercayaimu dan pergi bersamamu dalam perjalanan ini. Saya tidak ingin harta apapun selain peti mati batu giok surgawi itu. Itu pasti milikku. Suara Red Butterfly sangat ditentukan. Cihu mengerutkan kening dan diam-diam mengira kupu-kupu merah ini terlalu sombong. Meskipun dia tertarik pada peti mati giok surgawi juga, ketiga pedang surgawi itu adalah hal yang harus dia dapatkan. Jika hanya mereka berdua, tidak apa-apa, tapi tidak akan ada yang tersisa untuk Cheng Niu jika barang jarahan dibagi di antara mereka berdua. Cihu merenung sejenak sebelum perlahan berkata, rekan kultivator kupu-kupu merah, masalah ini tidak mudah diputuskan. Lagi pula, selain kita berdua, ada satu lagi yang akan bergabung dengan kita. Petik 2. Kupu-kupu merah dengan tenang bertanya, oh, siapa ini? Bab 309 Fight. T. Cihu berkata, Cheng Niu. Sama seperti Anda dan saya, dia juga berasal dari planet Suzaku. Petik 2. Dari planet Suzuka. Kupu-kupu merah terkejut ketika dia mengingat 4 lainnya. Tepat pada saat ini, formasi sebelum keduanya tiba-tiba menyala.
Ketika formasi mencapai kecerahan puncaknya, sebuah sosok muncul. Itu dia. Mata Red Butterfly berbinar. Tanpa sepatah kata pun, tangannya bergerak seperti kilat dan dia mengirimkan sidik jari putih ke arah formasi. Bang bang bang. Cetakan tangan itu melesat di udara seperti kilat. Sosok yang keluar dari formasi adalah Wang Lin. Saat dia keluar, dia merasakan bahaya, jadi dia dengan cepat menginjak tanah untuk menghancurkan formasi dan mengelilingi dirinya dengan asap hijau saat dia mundur. Dia melambaikan tangan kanannya dan perangkap binatang itu terbang keluar. Dengan raungan, bola petir muncul dan melesat ke arah handprint. Pada saat yang sama, Wang Lin melambaikan tangannya dan bendera larangan muncul di genggamannya. Gas pembatas memenuhi area 10 meter di sekitar Wang Lin saat matanya tertuju pada Red Butterfly. Pergilah. Di bawah perintah Wang Lin, gas pembatas berubah menjadi naga yang tanpa rasa takut maju ke depan dengan mulut ganas terbuka. Wajah Red Butterfly menjadi semakin dingin saat dia mengetuk tanah dengan kakinya dan terbang mundur. Di saat yang sama, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah patung es muncul. Patung ini terlihat sama dengan patung setengah manusia setengah ular dari sebelumnya, hanya saja matanya yang tertutup. Saat patung es muncul, cahaya biru keluar dari mata yang tertutup. Bang! Dampak kuat yang disebabkan oleh benturan cetakan tangan dan bola penerangan menciptakan gelombang udara setinggi setengah orang yang mendorong keluar. Cahaya biru mengenai bola petir, menciptakan serangkaian suara berderak saat es muncul di bola petir. Es mulai menyebar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap mata, bola petir yang membeku muncul di udara. Bagian luar berwarna biru dan bagian dalam berwarna ungu tua dengan petir yang melewatinya. Itu terlihat sangat indah. Cahaya biru tidak berhenti dan terus bergerak maju. Kodok petir mengeluarkan erangan yang menyedihkan saat mencoba mengeluarkan bola petir kedua, tapi tersentuh oleh cahaya biru dan membeku di tempatnya sebelum bisa. Perutnya membengkak, tapi bola petir itu terjebak di dalamnya. Bahkan naga ganas yang dibentuk oleh gas pembatas dihentikan oleh cahaya biru dan menunjukkan tanda-tanda membeku. Kali ini, Red Butterfly telah menggunakan salah satu hartanya yang paling kuat. Tujuannya adalah membunuh Wang Lin dalam satu serangan. Ketika Wang Lin melihat bahwa serangannya dihentikan, dia segera mundur lagi dan menunjuk ke alisnya. Satu persatu, jiwa yang berkeliaran keluar dan mengelilingi Wang Lin saat mereka melolong. Wang Lin melompat ke udara. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa iblis yang turun. Matanya dipenuhi dengan cahaya aneh. Melahap. Dengan satu kata, jiwa-jiwa yang mengembara menjadi ganas dan tanpa rasa takut menyerang Red Butterfly. Cahaya biru tidak berpengaruh banyak pada jiwa yang berkeliaran. Lagi pula, jiwa-jiwa yang berkeliaran sudah mati dan mereka memiliki ketahanan alami terhadap mantra. Cihu akhirnya bereaksi. Dia mengerutkan kening dan berteriak, berhenti. Ekspresi Red Butterfly berubah. Dia mencibir saat dia dengan cepat mundur. Jiwa yang mengembara melonjak ke depan seperti gelombang pasang, mengejar di belakangnya. Wang Lin melepaskan niat membunuhnya saat dia mengibarkan bendera larangannya dan selusin naga lagi terbentuk. Mereka menyatu menjadi satu tombak besar dan menusuk ke arah Red Butterfly. Tombak ini seperti hantu karena bergerak seperti kilat di belakang jiwa-jiwa yang berkeliaran. Kupu-kupu merah mundur lagi. Tangannya mengusap patung es itu, menyebabkannya tiba-tiba tumbuh menjadi seukuran orang di hadapannya. Dia meraung dan mata patung itu terbuka seolah-olah itu hidup. Patung itu kemudian memancarkan sinar cahaya biru. Di bawah cahaya biru ini, jiwa-jiwa yang mengembara mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Beberapa jiwa pengembara menghilang sama sekali. Jiwa pengembara yang tak kenal takut merasakan rasa takut dan tidak berani bergerak maju. Namun, tombak yang dibentuk oleh gas pembatas menembus cahaya biru dan menerjang ke depan. Tubuh Wang Lin bergerak dan menyerang ke depan. Dia mengikuti dari belakang tombak dan berteriak, "Kupu-kupu merah. Orang tuamu tidak punya siapa-siapa untuk mengirim mereka. Anda tidak berbakti." Petik 2. Ketika jiwa-jiwa yang berkeliaran melihat bahwa Wang Lin secara pribadi telah menyerang ke depan, mereka tidak berani untuk tidak mengikuti. Mereka terbang di belakang Wang Lin seperti ekor burung merak hitam, menambah kehadirannya. Untuk satu keinginan egois, kamu membunuh aliansi 4 sekte. Kamu tidak berperasaan. Petik 2. Tombak hitam menerobos gelombang cahaya biru seperti kekuatan yang tak terhentikan, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Retakan bahkan muncul di ruang sekitar mereka.
Retakan yang menyebar merobek pegunungan di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Kamu mencoba membunuhku tanpa alasan apapun. Itu tidak adil. Petik 2. Gas pembatas yang membeku melepaskan diri dari es dan bergabung dengan tombak, membuatnya semakin kuat. Pada saat yang sama, di bawah kendali Wang Lin, semakin banyak gas pembatas keluar dari bendera pembatasan untuk bergabung dengan tombak saat menembus cahaya biru, menyebabkan warnanya menjadi lebih gelap dan lebih ganas. Gurumu masih hidup, tapi kamu menjual dirimu ke Suzaku. Kamu tidak setia. Petik 2. Tombak ini adalah serangan terkuat yang dapat digunakan bendera pembatasan setelah mencapai tahap penyelesaian pertama. Itu menggunakan semua batasannya. Wang Lin turun dari langit dengan jiwa-jiwa yang mengembara mengelilinginya. Pemandangan ini membuatnya terlihat seperti langit sedang runtuh. Tanah mulai retak berkat retakan yang meluas di luar angkasa. Ini memberi kekuatan tombak dari bumi. Kekuatan gabungan langit runtuh dan retakan tanah bahkan akan sangat melukai pembudidaya formasi jiwa tahap menengah. Anda tidak berbakti, tidak adil, dan tidak setia. Dao macam apa yang kamu kembangkan? Hati Dao Anda tidak stabil. Saya ingin melihat bagaimana tingkat kultivasi Anda akan meningkat di masa depan. Petik 2. Bahkan tubuh Cihu tanpa sadar mundur beberapa langkah dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka Cheng Niu memiliki gerakan yang begitu menakutkan. Persatuan seseorang dan harta ajaib mereka. Cihu kaget. Matanya berbinar, tetapi dia dengan cepat menekan keinginannya untuk bertarung. Orang ini pasti jenius dari keluarga Cheng. Jika itu saya, kecuali saya menggunakan harta yang diberikan keluarga kepada saya, akan sulit untuk melarikan diri dari malapetaka ini. Namun, kupu-kupu merah ini berada pada tahap akhir dari formasi jiwa, Cheng Niu ini benar-benar sesuatu. Dia tahu bahwa dia harus menghancurkan hati Dao kupu-kupu merah terlebih dahulu. Cheng Niu ini memang tidak sederhana. Petik 2. Red Butterfly ternyata terlalu mudah. Dibandingkan dengan monster tua seperti Wang Lin, yang telah hidup selama lebih dari 400 tahun dan telah melihat melalui sifat manusia, kekuatan mentalnya masih jauh lebih rendah daripada Wang Lin. Kata-kata Wang Lin masing-masing mendarat di hati Red Butterfly. Kilatan kemarahan muncul di wajahnya saat dia terus mundur. Wang Lin terus bergerak maju sementara Red Butterfly terus mundur. Wang Lin tahu bahwa pengalaman pertempuran Red Butterfly tidak sebaik miliknya, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk terus mengejar dan tidak memberinya istirahat. Niat membunuh memenuhi mata Red Butterfly. Sebagai Sueyu yang jenius, sejak dia lahir, dia tidak pernah mengalami momen memalukan seperti itu. Di masa lalu, selama dia menggunakan patung es, bahkan pembudidaya formasi jiwa tahap akhir di levelnya akan melarikan diri dengan panik. Juga, bahkan Suzaku menaruh banyak perhatian padanya, jadi sulit baginya untuk tidak memiliki harga diri. Tombak Wang Lin membuatnya merasa syok. Tombak ini tidak sekuat itu, tapi ada energi misterius di dalamnya. Energi ini hampir terasa seperti sepotong petir pembalasan ilahi. Tapi dia masih seorang kultivator formasi jiwa tahap akhir. Pada saat ini, matanya bersinar dan tangannya membentuk segel. Dia tiba-tiba menunjuk ke alisnya dan batuk seteguk darah. Sinar lampu merah tiba-tiba muncul di darah. Saat lampu merah muncul, itu berubah menjadi mawar yang indah. Saat bunga muncul, pahatan es meleleh menjadi genangan air dan bergerak di bawah mawar. Seolah-olah itu telah menjadi nutrisi bagi mawar, membuatnya semakin indah. Tombak itu maju dan bertabrakan dengan mawar. Salah satu kelopak mawar jatuh dan pada saat yang sama, ekspresi Wang Lin berubah karena tombaknya roboh. Wajah kupu-kupu merah membakar warna merah yang tidak wajar untuk sesaat, tetapi dengan cepat menghilang. Wang Lin menghela nafas. Bahkan gerakan yang kuat ini tidak dapat membunuh wanita ini. Pembudidaya formasi jiwa tahap akhir memang kuat. Saat tubuhnya mundur, domain kejam mengelilingi tubuhnya. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin, yang mundur. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu adalah orang pertama yang memaksaku untuk menggunakan harta karun hidupku. Sekarang kamu bisa mati dengan damai." Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan memetik satu kelopak bunga. Cihu meraung saat dia terbang ke udara. "Berhenti. Rekan pembudidaya kupu-kupu merah dan saudara Cheng, kalian berdua diundang ke sini oleh saya. Jika kalian berdua melanjutkan, maka jangan salahkan aku karena kejam." Petik 2. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia memfokuskan semua perhatiannya untuk melawan invasi dari wilayah yang kejam dan dengan dingin berkata,
rekan kultivator Chihu, bukan aku yang memulai semua ini. Wajah Red Butterfly menjadi dingin saat dia melihat Chihu dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Turun. Ekspresi Chihu berubah. Dia menatap Red Butterfly dan tertawa keras. Rekan kultivator Red Butterfly, bagaimana jika saya ingin terlibat? Red Butterfly tetap diam saat dia membuang kelopak bunga dan perlahan terbang menuju Wang Lin. Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar dan retakan muncul di langit. Kekuatan kelopak bunga ini jelas telah mencapai batas fragmen alam surgawi ini. Chihu berteriak, kupu-kupu merah. Mata Wang Lin berbinar saat dia memukul tas pegangannya dan segera bendera larangan lain muncul. Bendera larangan meninggalkan tangannya dan terbang ke udara. Pembalasan ilahi. Kecuali benar-benar diperlukan, Wang Lin benar-benar tidak ingin menarik petir retribusi ilahi. Dengan ini, fragmen pasti akan runtuh dan Wang Lin tidak tahu apakah dia cukup beruntung untuk melarikan diri kali ini. Bendera larangan terbang ke langit dan berubah menjadi awan kabut hitam yang mengelilingi segalanya dalam jarak 10 km. Bab 310 Fragmen yang tumpang tindih. Tiba-tiba, suara gemuruh memenuhi sekeliling mereka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia menggerakkan tangannya dan menyelesaikan pembatasan di tangannya. Dia hanya perlu melemparkannya ke udara untuk menyelesaikan bendera pembatasan, sehingga menyebabkan petir pembalasan dewa turun. Ekspresi Red Butterfly berubah. Dia melihat batasan di tangan Wang Lin dan kemudian ke objek hitam di langit. Dia merasakan bahaya yang kuat, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia merasa bahwa jika dia mengizinkannya untuk menempatkan batasan itu, akan ada bencana hari ini. Pada saat ini, wajah Chihu menjadi pucat saat dia melihat benda hitam itu sambil melayang di langit. Dia diam-diam menghela nafas dan berpikir, Cheng Niu itu masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sepertinya benda hitam itu adalah harta penyelamat nyawanya yang sebenarnya. Petik 2. Chihu berteriak, rekan kultivator kupu-kupu merah, kalian berdua adalah tamuku. Jika Anda bersikeras untuk terus menyerang, maka itu berarti Anda memusuhi saya. Saya secara alami akan berdiri dengan saudara Cheng dan melawan. Juga, jika saya hidup untuk kembali, saya pasti akan melaporkan ini ke Xi Zhu. Petik 2. Dengan itu, ilusi muncul di belakang Chihu. Ilusi itu adalah raksasa setinggi 100 kaki yang menatap kupu-kupu merah dengan mata hijau yang dingin. Red Butterfly tidak bisa membantu tetapi menjadi bimbang. Dia diam-diam mengira teknik Cheng Niu tidak sederhana. Ilusi di belakang Chihu sudah memadat. Jika dia terus bertarung, maka fragmen ini pasti akan runtuh. Dia ragu-ragu sebentar sebelum menunjuk ke udara dan memerintahkan kelopak bunga untuk berhenti. Oke, Chihu. Bagimu, aku tidak akan membunuh orang ini hari ini, tapi peti mati giok itu pasti milikku. Petik 2. Chihu mengerutkan kening. Saat dia hendak berbicara, Wang Lin mulai tertawa keras. Kupu-kupu merah, apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu? Wang Lin tersenyum tipis saat dia mengangkat batasan di tangannya tinggi-tinggi di udara dan berkata, saya hanya perlu mengirimkan teknik ini di tangan saya dan fragmen ini akan runtuh. Apakah kamu percaya padaku, kupu-kupu merah? Petik 2. Wajah kupu-kupu merah langsung menjadi jelek. Chihu menggenggam tangannya dan berkata, Saudara Cheng, saya akan membuat keputusan. Semua yang kita peroleh kali ini akan terbagi rata di antara kita. Bagaimana itu? Baik, nanti aku serahkan pada saudara Chihu. Wang Lin tersenyum tipis. Sebenarnya, dia tidak ingin menggunakan petir pembalasan dewa jika memungkinkan. Dia hanya memiliki satu dari ini dan, mengingat struktur fragmen ini, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Kesimpulannya, itu akan berdampak buruk baginya juga. Selain itu, Wang Lin percaya bahwa kesempatan terbaik untuk membunuh wanita ini adalah pada Suzaku tanpa semua batasan. Chihu berbalik dan berkata pada kupu-kupu merah, tolong singkirkan hartamu. Kupu-kupu merah mendengus ringan sebelum melambaikan tangan kanannya, menyebabkan bunga serta kelopaknya menghilang. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin dan berkata, Cheng Niu, apakah kamu berani melawan aku begitu kita kembali ke Suzaku? Wang Lin tertawa dan berkata, aku bersedia menemanimu. Wang Lin menghancurkan batasan di tangannya dan kabut hitam berubah kembali menjadi bendera yang terbang kembali ke tas pegangannya. Adapun kodok petir, itu juga disingkirkan. Namun, terluka parah dan terlihat sangat lemah, membuat niat membunuh di hati Wang Lin meningkat.
Kupu-kupu merah menatap tajam ke arah Wang Lin. Dia tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa orang ini memiliki kemampuan untuk melawannya. Cihu diam-diam sedikit santai dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa keduanya memiliki sejarah, maka tidak peduli apa, dia tidak akan memanggil keduanya kupu-kupu merah normal, tetapi Cheng Niu dapat melawan pembudidaya formasi jiwa tahap akhir sementara hanya pada tahap awal formasi jiwa. Dia tidak sederhana. Tipe orang seperti ini pasti akan bersinar di Suzaku dan bahkan bisa dianggap sebagai murid Suzaku. Cihu menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangannya. Oke, kupu-kupu merah dan saudara Cheng Niu, tolong ikuti saya. Lokasi di Giok masih jauh dari sini. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan terbang pergi. Kupu-kupu merah bahkan tidak melihat Wang Lin saat dia berubah menjadi awan merah dan mengejar Cihu. Dia jelas tidak mau mengikuti dan tetap tinggal. Wang Lin mengungkapkan ekspresi mengejek saat dia mengikuti di belakang mereka. Wang Lin diam-diam berpikir, pada akhirnya, pikiran dan hatinya terlalu tidak stabil. Meski mencapai tahap akhir formasi jiwa dalam 100 tahun memang keajaiban, masih banyak masalah. Hatinya terlalu lemah. Itu hanya terbang. Apa bedanya berada di depan atau di belakang? Petik 2. Jika saya melawannya dengan level kultivasi saya saat ini, kecuali saya menggunakan bendera pembatasan untuk memicu petir retribusi dewa, tidak ada peluang saya menang. Domain hidup dan mati saya mengalami kesulitan memengaruhi domain kejam yang hampir selesai. Namun, jika saya mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, dengan kontrol yang saya miliki dari domain saya akan dapat mempengaruhinya. Pada saat itu, bahkan tanpa memicu petir retribusi dewa, saya akan memiliki peluang 70% untuk mengalahkannya. Petik 2. Domain hidup dan mati Wang Lin berasal dari siklus reinkarnasi surga, tetapi dia hanya pada tahap awal formasi jiwa, jadi dia tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Bagaimanapun, dia baru saja mulai memahami surga. Tapi begitu dia mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, domainnya akan mencapai level lain, memungkinkan dia untuk bersaing dengan domain yang kejam. Wang Lin diam-diam berpikir, saya ingin tahu apakah dia telah mencapai tahap di mana dia tidak perlu bergantung pada teknik. Nah, mengingat hati daunnya, sepertinya dia belum. Sepertinya aku selangkah lebih maju darinya di departemen itu. Petik 2. Setelah mencapai tahap formasi jiwa, Wang Lin memiliki perasaan yang meningkat bahwa selain beberapa teknik yang sangat misterius, hampir semua teknik lainnya tidak berguna. Seorang kultivator formasi jiwa dapat dengan mudah mengontrol kekuatan langit dengan gelombang tangan mereka, jadi yang paling penting adalah memahami cara menggunakan domain mereka. Ranah hidup dan mati sangat tidak terduga. Ini berfokus pada perubahan kata. Namun, bahkan perubahan kata saja tidak mudah dimengerti. Bagaimanapun, Wang Lin baru saja mulai mencoba memahaminya. Ketika dia memperoleh kemampuan untuk memadatkan semua domain hidup dan mati menjadi satu teknik, itu dapat dianggap dikuasai. Dengan hidup dan mati di masing-masing tangan untuk menggantikan siklus reinkarnasi surga. Saat mereka terbang, Wang Lin dengan hati-hati mengingat pertarungannya dengan Red Butterfly. Mereka bertiga bukanlah orang normal, jadi mereka semua bergerak cepat. Tidak lama kemudian, mereka tiba di ujung lain dari fragmen di bawah bimbingan Cihu. Ada gunung besar di sini. Gunung ini berbentuk seperti naga dengan kepalanya di atas awan. Awan membuat kepala naga terlihat tidak nyata. Ini adalah tempat budidaya abadi yang langka. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung saat dia perlahan berkata, Saudara Cihu, mengapa tidak ada orang lain yang menemukan lokasi yang ditunjukkan pada batu giok? Tolong jelaskan itu kepada kami. Petik 2. Cihu tersenyum dan berkata, sejujurnya, Saudara Cheng, alasan saya yakin bahwa tidak ada yang menemukan tempat itu adalah karena bukan suatu tempat yang dapat diakses melalui pusaran. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi ketertarikan. Mata Red Butterfly terfokus pada Cihu. Cihu tertawa. Fragmen yang ditunjukkan oleh gambar pada giok adalah fragmen tumpang tindih yang sangat langka. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah saat dia segera mengerti. Ketika alam surgawi hancur, fragmen-fragmen itu tersebar secara acak, jadi ada kemungkinan beberapa fragmen tumpang tindih, membuatnya sangat sulit ditemukan. Bahkan ketika tiba secara acak dari pusaran, mereka hanya akan sampai di pecahan di atas. Tidak ada yang mengira akan ada fragmen lain di bawahnya.
Menurut logika ini, cukup aman untuk berasumsi bahwa belum ada orang lain yang menemukannya. Chi Hu tertawa. Juga, bahkan lapisan pertama bukanlah tempat yang bisa diakses dengan mudah. Karena kondisi cuaca yang keras di sana, tidak mungkin untuk membangun formasi transfer. Bahkan jika seseorang tiba di sana secara kebetulan, mereka tidak bisa tinggal lama. Petik 2. Red Butterfly mencibir. Bagaimana Tuan Shizu menemukannya saat itu? Mata Chi Hu berbinar dan dia berkata, kupu-kupu merah, ini melibatkan rahasia keluarga, jadi saya tidak bisa mengatakannya. Wang Lin memandangi gunung berbentuk naga itu dan tetap diam. Tubuh Chi Hu bergerak dan terbang menuju gunung. Segera, mereka bertiga tiba di puncak gunung. Berdiri di atas kepala naga, Chi Hu menyebarkan perasaan ilahi dan berkata, 1 bulan yang lalu, saya datang ke sini untuk memeriksa dan menemukan bahwa formasi transfer ini masih utuh. Menggunakan formasi transfer ini, kita bisa sampai di bagian yang paling dekat dengan tujuan kita. Dengan itu, dia melangkah ke tempat kosong. Tempat itu tiba-tiba menyala dan tubuh Chi Hu menghilang. Kupu-kupu merah memandang Wang Lin. Matanya berbinar dan kemudian tanpa sepatah kata pun, dia masuk ke dalam formasi. Setelah sosok Red Butterfly menghilang, Wang Lin dengan tenang masuk ke dalam formasi. Di antara banyak fragmen alam surgawi, di tepi selatan, ada fragmen yang dipenuhi dengan arus dingin yang mengamuk dan es menutupi tanah. Ketika Wang Lin keluar dari formasi di langit, dia mengerutkan kening. Namun, melihat Red Butterfly, dia menunjukkan ekspresi kenyamanan. Lingkungan ini jelas tidak hanya tidak merugikannya, tetapi juga terasa sangat baik untuknya. Chi Hu dengan serius berkata, rekan kultivator kupu-kupu merah, ini adalah jalan menuju lapisan pertama dari fragmen yang berjarak 300.000 km ke timur. Ini adalah tanah es dan kami membutuhkan kemampuan Anda untuk menahan hawa dingin. Begitu kita melewati daratan es ini, itu akan menjadi kekosongan. Saya memiliki kompas bintang untuk memastikan kami bertiga tidak tersesat. Saudara Cheng, hal-hal yang seperti jiwa yang Anda kendalikan sangat berguna dalam kehampaan, jadi tolong jangan menahannya. Begitu kita melewati kehampaan, kita akan mencapai bagian pertama. Lagi pula, tidak ada transfer array di sana, jadi ini satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kita bertiga sampai di sana. Petik 2. Mendengarkan ini, Wang Lin akhirnya mengerti bahwa Chi Hu telah mengundangnya untuk jiwa pengembara. Sepertinya ada rintangan yang bisa dengan mudah dilewati dengan jiwa yang berkeliaran. Tubuh Red Butterfly terbang ke udara dan dengan cepat bergerak ke timur. Dalam sekejap mata, ketiganya menghilang di kejauhan. Namun, setelah terbang beberapa kilometer, Wang Lin melihat kembali ke arah mereka berasal dan mengungkapkan keraguan. Bahkan untuk mereka bertiga, perjalanan sejauh 300.000 km akan memakan waktu cukup lama. Hari ini, mereka bertiga tiba di 300.000 km dari titik awal. Di tepi timur pecahan ini, bumi sepertinya terkoyak. Melewati bumi adalah kehampaan yang tak berujung.